Hello, my friends. Welcome back to iNext Podcast Season 4. Oke, selamat datang kembali nih iFriends di iNext Podcast. Agar masa depan lebih lancar, lebih baik bertanya langsung nih sama pakarnya. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Maura dari Manajemen 2024. Nama aku Glorio dari Manajemen 2024. Nah, di episode final season 4 ini, kita mau ngomongin apa sih, Ra? Nah, Glor, jadi di episode kali ini kita tuh bakal bahas tentang sebuah bisnis yang dibangun dengan ide dan tujuan yang sangat di luar bayangan, tapi justru karena itu dia bisa jadi sukses. Nah, di episode kali ini kita itu pengen bikin iFriends lebih sadar bahwa menjadi berbeda tidak buruk, bahkan sebaliknya. Dalam dunia bisnis, menjadi berbeda ditemani dengan pengambilan resiko dapat membuahkan sukses kepada suatu bisnis dan market nih, Glor, yang dimana akan dijelaskan lebih oleh speaker kita hari ini. Wah, gila. Jujur, gue udah penasaran banget sih dengan pengalaman speaker kali ini yang culture banget. Makanya daripada nunggu terlalu lama, perkenalkan Kak Tungku Rafael Ardana selaku founder dan owner dari The Brewing Room. Kak Rafael, untuk yang belum pernah denger dan penasaran, mungkin Kak Rafael bisa kenalan dulu nih ke iFriends. Sosok Kak Rafael itu siapa sih? Oke. Halo iFriends, perkenalkan nama gue Tungku Rafael Ardana, biasa dipanggil Rafael atau bisa disingkat L. Gue, setelah yang udah diintroduce tadi, gue adalah founder, owner dari salah satu bisnis yang bergerak di dalam bidang F&B bernama The Brewing Room. Mungkin kalian pernah kesana, mungkin kalian belum pernah kesana, coba dulu kesana. Nah itu anaknya gue yang gue lahirkan di Jogja inilah. Nah, oke Kak. Kan tadi Kakak bilang yang belum pernah ke sana atau belum tahu Brewing Room tuh apa sih? Boleh dong dijelasin sedikit deh. Brewing Room tuh sebenarnya menurut Kakak apa sih? Oke. Konsep dari Brewing Room itu mungkin secara kasat mata kita lihat kan itu kayak just another place, just another F&B place gitu loh. Cuman apa yang bisa membedakan Brewing Room dari tempat F&B lainnya, gue merasa Brewing Room itu a social place that sells foods and beverage. Jadi kita merasa instrumen makanan dan minuman itu cuma adalah salah satu hal yang bisa dinikmati sama customer. Tapi bukan inti utamanya. Inti utama dari Brewing Room adalah tempat sosial. Nah itu derive dari kata-kata The Brewing Room sendiri. Kata-kata brew itu kalau misalnya kalian lihat di dictionary itu artinya kan to make. Jadi misalnya to brew an ale atau to brew a coffee. Jadi karena esensi dari Brewing Room itu gue pengen tempat itu menjadi tempat di mana kalian bisa membuat sesuatu. Tempat kalian misalnya kesana buat teman baru untuk ketemu sama orang baru. Tempat itu untuk misalnya kalian ketemu koneksi baru. Tempat kalian ngelarin skripsi atau tempat kalian nyari jodoh gitu loh. Jadi gue selalu merasa tempat gue itu adalah tempat sosial yang menjual makanan dan minuman. That's a cool reason sih, Kak. Cuma aku sekarang penasaran nih, Kak. Kan kita udah ngomong di belakang layar nih. Aku mau nanya, mungkin bisa jelasin secara family friendly alasan awal kenapa sih The Brewing Room itu dibangun? Oke, jadi ini kita track back zaman pandemi ya. Ini nggak apa-apa ya, agak cerita tentang masa lalu dikit. Data empiris kalau bahasa ini ya formal ya. Jadi 2019 Desember, waktu itu zaman gue masih ngantor, gue dipindahin ke kantor cabang di Jogja. And then 2020 kan pandemic hits kan. Terus tiba-tiba yang namanya work from home itu kan jadi standar yang dilakukan sama orang kantoran kan. Nah pada saat itu kerjaan kantor gue jadi gue lakukan kan di rumah karena kan kita namanya juga lagi isolasi lah, zaman isolasi itu zaman isolating ourselves with others karena nggak boleh ada human interaction at all. Jadi bedanya kerja lu di kantor sama di kerjaan lu pas lu di rumah. Kalau di kantor lu masih bisa pura-pura sibuk lah. Kalau ada kerjaan lu masih bisa kelarin, terus habis itu lu masih bisa ngobrol sama satu sama lain. Tapi kalau pas lu kerjaan lu di rumah udah kelar, kan lu paling ngapain? Ujung-ujung cuma Netflix doang. Ujung-ujung cuma scrolling TikTok and Friendster scrolling TikTok, terus habis itu mungkin YouTube nonton Reels atau apa-apa. Nah, di saat itu gue bosen pas gue ngelakuin kerjaan kantoran gue tuh di rumah. Jadi gue decide untuk ngebawa barang yang waktu itu menjadi hobi gue ke Jogja. Barang-barang gue di Jakarta lah, barang-barang aneh gue itu di Jakarta.
Jadi singkat cerita, gue itu udah salah satu hobi yang gue tekan itu adalah gue suka koleksi barang-barang tua. Gue suka koleksi piringan hitam. Terus habis itu gue suka koleksi speaker-speaker zaman jadul lah, dari tahun 60-an, 70-an, 80-an, dan itu rumah gue di Jakarta udah ada kayak gudang sendiri dan gue taruh itu. Jadi untuk mengkompensasi kebosanan gue waktu tahun 2020 itu pas pandemi itu, ya udah deh gue decide gue bakal bawa semua barang-barang gue itu untuk menemani gue di saat gue WFH di rumah. Nah, somehow kan di masa pandemi itu kan mungkin karena trennya orang udah nggak bisa pamer ke satu sama lain dengan jalan-jalan kan, otomatis yang namanya barang itu malah jadi naik, barang-barang yang hobi itu malah jadi naik kan. Dan salah satu yang kena impactnya itu adalah vinyl records, piringan hitam. Itu kan tiba-tiba jadi ngetren lagi. Dengan di YouTube ada My Analog Journal atau apa-apa kayak gitu kan. Jadi gue tuh punya second account, jadi gue punya di Instagram itu kan gue punya first account namanya Rafael Ardana biasa. Nah gue punya second account daripada dan itu gue decide untuk ngepost vinyl gue. Di saat gue kelar nih pas WFH gue kelar, yaudah deh gue cuma posting gue what I'm listening at that moment gitu. Terus somehow di pas pandemi itu jadi ngetren, tiba-tiba orang banyak yang reach out, Mas ini tempatnya bisa buat umum gak sih gitu loh. Padahal itu cuma di rumah ruang tamu gue doang buat nemenin gue laptopan, kelarin kerjaan kantor. Terus habis itu orang nge-DM, Mas bisa nggak saya main ke sana? Mas saya bisa nggak ke sana gitu loh. Ini orang stranger atau? Stranger. Mungkin kayak friends of a friends yang tiba-tiba dikirim kan, lo bisa share story Instagram kan. Mungkin Instagram gue padahal gue cuma dengerin weird music yang nggak semua orang denger tuh. Tiba-tiba orang, Mas boleh nggak ke sana? Karena itu kan tiba-tiba jadi tren. Tiba-tiba kan vinyl records itu kan jadi tren kan. Nah itu yang bikin itu yang bikin gue sadar kayak ternyata hal ini malah jadi disukain sama khalayak umum gitu loh. Padahal di tahun 2009 sampai sebelum pandemi gue ngerasa hobi gue ini hobi niche, hobi yang nggak semua orang bisa nikmatin. Ada fase di mana emang itu masih bisa didengerin kayak gitu loh. Emang nyetelnya itu kayak gimana? Itu back in 2009. Terus ini balik lagi. Jadi kan waktu itu pun masa transisi kita setelah full isolasi itu kan udah mulai dinormalkan namanya work from cafe kan. Iya kan. Tiba-tiba orang kan gue tuh bukan orang cafe. Gue bukan nggak pernah nongkrong lah karena kerjaan gue dulu di kantor bener-bener 9 to 5 ya, tapi from 9 AM to 5 AM. Kerjanya segitu, kerja rodinya seromusa itu. Jadi gue nggak punya waktu untuk nongkrong di cafe lah. Hidup gue no life. Karena itu dia dinormalisasi, gue ngelihat ternyata orang-orang bisa ya melakukan suatu kerjaan, dia bisa ketemu sama orang itu dengan menikmati kopi, istilahnya kayak gitu loh, dengan adanya kafe. Terus habis itu kan gue mikir kan, waktu itu pas zaman normalisasi di work from cafe itu, gue ngeliat why shouldn't I make one myself gitu. Gue mikir kan gue udah punya vinyl dan orang tertarik, dan tiba-tiba tren work from cafe itu naik. Dan semua bisnis di satu Indonesia itu kan keriset juga kan. Apa yang mungkin udah jadi prominent player of that business tiba-tiba jadi nol. Orang yang tadi nol tiba-tiba mulai naik lagi. Itu kan benar-benar keriset kan. Jadi gue ngeliat waktu itu timingnya pas pandemi itu, terus gue mikir, why don't I commercialize this? Nah terus habis itu jadi sebelum The Brewing Room itu gue coba buka semi publik, itu namanya The Place Where We Can Build On Together. Itu nggak boleh nggak ada di Google Map, nggak tercantum di mana-mana. Itu benar-benar di Instagram second account gue tadi yang cuma ngepost vinyl sama speaker gue yang aneh itulah. Ini tempatnya beda kan dari yang Brewing Room yang ini sekarang? Ini di rumah gue, di ruang tamu gue. Cuman gue mau coba deh ngetes. Waktu itu gue juga masih kerja di kantor. Cuman gue ngetes kan, gue coba ngetes kira-kira emang orang bener legit mau nikmatin ini nggak? Gitu. Tapi thank God karena gue buka itu gue jadi punya data sih. Gue punya data lah istilahnya. What sells and what don'ts. Kalau misalnya gue buka bisnis, sebelum gue buka bisnis besar, kira-kira apa yang nih ngejual atau enggak kan. Nah ini mungkin agak terlalu lalu lalang sih ngobrolnya sini. Dan mungkin kepanjangan juga. Jadi di saat gue buka itu, gue tuh punya nanti mungkin kita bakal bisa bahas lebih lanjut. Gue kan karena lulusan istilahnya gue social science, international business pas gue di Groningen kan, gue ngambil itu. Gue buat informasi, jadi saya kuliah ngambil ekonomi di UI, lanjut di University Groningen itu gue ngambil international business. Jadi
apa istilahnya? Title yang gue dapatkan itu kan social science. I wanna test that. Gue pengen coba deh. Gue mau coba ini deh. Uji sosial, kehidupan sosial tuh kayak gimana. Jadi gue bikin requirementsnya tuh cuma satu. Kalau misalnya lu mau datang ke rumah gue, lu mau enjoy the place, di where we can belong together pas gue buka itu ini mungkin gue sopankan aja ya. Jadi lu kalau misal datang sana, lu nggak boleh kasih tahu orang tempatnya itu di mana, tapi lu cuman boleh ngeposting apa yang lu lakukan. Lu mungkin lagi vibing, denger musik, lu lagi mungkin menikmati minuman yang di situ, tapi dengan hashtag F this place. Nah, F this place, gue pengen tahu gimana reaksi orang. Itu kakak, you came up with that idea yourself gitu? Enggak sih, itu masuk lagi karena kan gue nonton salah satu filmnya Martin Scorsese, itu Wolf of the Wall Street. Iya. Itu kan ada Jordan Belfort, itu dikasih tahu sama istrinya waktu itu, dibilang, there's no such thing as bad publicity. Is that true? Is that true gitu loh. Gue mau ngetes nih, apakah orang Indonesia masuk juga? Masa orang bisa ngeposting mereka santai dengerin musik vinil, tapi kok pakai kata-kata F wordnya itu loh. Nah, does it work? Does it work? Ternyata itu yang bikin engagement lebih. Ternyata somehow dengan bukannya pengen sosok gatekeeping buat ke customer baru atau apa, cuman itu yang bikin orang penasaran, bikin orang crave for that, yang kayak bikin orang tuh, ini apa sih, tempat apa sih ini di mana sih, kok nggak ada di Google Map gitu. Padahal emang karena gue waktu pada saat itu gue belum punya izin bisnis juga kan, gue takut ketahuan nih, wah ini orang nggak punya izin bisnis atau apa. Ya, jadi gue cuma menganggap itu ruang tamu, lu datang lu sebagai tamu gue, kita enjoy the things together aja. Makanya itu esensi dari kata-kata the place where we can be alone together. Gue lagi sendiri nih di rumah nih, menghadapi pandemi. Lu datang, lu nemenin deh gue sendirian gitu. Itu esensinya. Jadi somehow it works. Dan kayak dan untungnya selama gue buka waktu itu cuma 1,5 bulan. Gue cuma buka 1,5 bulan, gue jadi tahu pricing range. Kalau misalnya bener-bener gue seriusin banget nih tempat nih, gue buka cafe nih, bener-bener gue seriusin banget, kira-kira harga berapa sih yang bisa diterima sama masyarakat Jogja? Kira-kira minuman apa sih yang disukain? Yang itu. Somehow dalam 1,5 bulan gue eksperimen itu adalah gue mencoba menganalisa data lah. Itu yang gue lakukan secara tidak langsung. Ya gue sih secara langsungnya gue pengennya ya udah mingle, lagi bosan pandemi, pengen kenalan sama orang baru, pengen bangun koneksi kan. Terus habis itu dari 1,5 bulan itu, ternyata gue jadi punya koneksi kok. Gue jadi kenal ini, gue jadi kenal orang lain, gue jadi kenal orang yang punya hobi yang sama di Jogja. Hobi niche itu yang ternyata, dan somehow sekarang jadi semua orang jadi suka. Jadi itu adalah basic dari si tempat The Brewing Room. Itu data empiris karena gue bisa meyakinkan diri gue pas gue iseng-iseng buka, oh ternyata this sells. Gue mau coba iseng aja, ternyata orang bisa makan gitu loh istilahnya. Gue punya masakan nih, kalian mau makan gak? Mau dimakan sama mereka ternyata. Walaupun makanannya mungkin agak eksperimental ya. Cuman gue gak bilang I come up with an original idea gitu loh. Gue kenal sama salah satu owner di Jakarta, itu namanya Subo, Mas Arya. Dia sekarang yang megang Lokananta Records. Itu karena gue bener-bener oke, ini bisa dijual loh di Jakarta ternyata. Apakah ini bisa dijual di Jogja? Ya toh gue punya alatnya juga, ya udah. Gue punya barang-barang yang untuk mendukung itu, jadi ya udah. Gue memberanikan diri lah, gue iseng. Padahal cuma buat iseng doang, biar gue punya temen orang yang nemenin gue ngerjain kerjaan kantor pas WFH. Biar kalau gue curhat lagi misuh-misuh gitu kayak, oh ya gue misuhin bareng. Gue dengerin deh misuh lo kayak gimana juga. Tapi kan kakak tuh pernah kerja di Jakarta, terus kayak kuliahnya di UI di Depok, terus kakak waktu itu pernah ke Belanda, Groningen kan. Kenapa akhirnya memutuskan buka kafenya tuh harus di Jogja? Kenapa nggak di Depok? Kenapa nggak di Jakarta gitu? Oh gitu ya? Iya, padahal kayak aku ngerasa kalau this would sell in Jakarta kayak really well gitu loh. Iya. Jawaban paling jujur ya, karena duit gue cukup ya buat di Jogja. Enggak sih, karena gini loh, kita lihat apa yang ngetrend di Jakarta itu banyak banget lah yang udah keren di Jakarta kan. Kayak there's always another cool place in another period of time gitu loh. Skena lah. Iya, kayak ini keren nih. Tapi bisa aja di periode waktu berikutnya tiba-tiba ada yang lebih keren lagi dari itu. Dan lebih keren dari turnover dari tempat yang keren tuh secepat itu kan di Jakarta kan. Dan gue ngerasa di Jogja itu belum ada yang kayak belum ada mungkin udah ada ini ya kayak pemain pertamanya udah ada, tapi prominent playernya belum ada nih. Prominent player. Toh gue pas gue ngelihat, untungnya syukurnya pas gue lihat tabungan, gue cukup nih kalau gue buka usaha gue di Jogja, dan gue belum punya saingan segede-gede itu gitu loh. Jadi that's the basic
foundation of the decision I made kenapa gue bikinnya di Jogja. Karena gue ngerasa kalau gue buka di Jakarta, I'm just going to be like another place, another cool place that have its own period of time. Tapi kalau di Jogja, karena apa ya? Ini balik lagi, ini yang pernah kita bahas. Jogja itu kan sifat pasar di F&B-nya kan bener-bener monopolistic competition kan. Bener Kan? Iya. Kayak apa yang keren di Jogja dan sekarang deh kalian lihat apa di Jogja itu tiba-tiba coffee shop yang angkringan di jalanan tiba-tiba semua buka. Satu tempat buka apa sih coffee shop ala-ala coworking space, semuanya bikin coworking space. Apa ya? Gue mau coba gimana caranya gue nggak ikut latah. Kalau misalnya basic ininya, oke, gue gimana caranya bisa membedakan tempat gue itu berbeda dari sekitar 3.300 coffee shop atau restoran lainnya. Nah itu yang gue ituin. Toh apa ya? Sifat dari pasarnya Jogja itu ada bisnis yang ketahuan sukses. Itu semuanya bakal ngikutin kayak gitu loh. Kayak basic A sampai Z. Gue pun sebetulnya gue nggak bilang gue menginfluence beberapa tempat. Gue nggak pernah bilang kayak gitu. Mungkin ada orang yang emang legit suka vinyl dan mereka jadi punya mereka jadi taruh vinylnya juga. Cuman gue tahu alasan di bawah itu kenapa brewing room itu menjadi brewing room. Kenapa gue nggak jual kopi susu gula aren? Karena gue udah tahu kalau gue jual kopi susu gula aren, gue bakal jadi satu dari sekian ribu batu bata di dinding lah. I'm just gonna be another brick in the wall. Yeah. Kayak apa sih yang bisa gue membedakan? Competitive advantage gue tuh dari mana sih? Apa yang bisa bikin gue terlihat di kerumunan persaingan yang segede ini? Nah, karena apa ya? Gue ngerasa waktu itu gue punya formula yang bisa membedakan diri gue. Bisnis gue itu dengan bisnis lain di Jogja, itu kenapa gue decide untuk di Jogja. Jadi kakak believe kalau misalnya kayak if you are different, kayak kakak bisa jadi prominent business player di Jogja ini. Sebetulnya nggak harus prominent business player sih. Gue nggak pernah merasa kalau gue on the head of the market itself sih. Cuman setidaknya gue bisa mengasih sesuatu yang gue suka. Gue nggak perlu expect karena yang kayak tadi gue bilang semua orang tuh jualan kopi susu gula aren, setidaknya gue nggak jualan itu kok. Tapi apa yang gue suka dan ternyata itu bisa diterima. Karena balik lagi mungkin ya kata-katanya tuh gimana caranya idealisme diri lu tuh masih bisa diterima sama orang. Itu kan lu harus cari thin fine line-nya itu kan di antara kayak gitu kan. Gue nggak perlu ngikut pasar kok. Pasar tuh nyamannya dengan kayak gini kok. Tapi gue rasa mungkin gue punya sesuatu yang berbeda dan itu bisa dinikmatin juga sama pasar. Dan somehow it works. Karena yang penting sincerity-nya aja gak sih? Sincere kayak udah kok ini emang gue mau ngasih sesuatu yang beda nih. Tapi niat kok, bener-bener niat loh. Ini kayak gitu. Jadi in your own words, apa sih yang ngebedain brewing room sama cafe, coworking space yang lain, mungkin tempat-tempat di Jogja yang punya vinyl, bedanya apa sih Kak? Oke. Balik lagi, gue nggak pernah bilang kalau gue adalah tempat pertama yang pakai listening room, ada konsep dengan speaker segede gaban, gue taruh di tengah. Mungkin kalau misalnya dari ini balik lagi ke competitive advantage, what makes me different from others kali ya. Kan soalnya itu yang penting dalam bisnis kan. Karena daripada lu jadi sama yang lain, mendingan lu beda walaupun aneh, tapi orang bakal notice kan. Karena kan orang butuh ada first stage of communication kan, yang penting kan ada awareness-nya dulu sebelum jadi action atau jadi advocate lu kan. Nah, gue ngerasa gue sangat mencoba membedakan beberapa poin di brewing room itu dengan tempat lain. Mungkin dari pertama lah, mungkin bisa gue dari sisi promosi. Dari sisi promosi, gue sampai detik ini belum pernah nge-hire KOL atau enggak kayak influencer untuk nge-review brewing room. Oh iya, bener. Ya, bener. Gue gak pernah ngelakuin hal itu. Kenapa? Gue sangat mempercayai hal yang bersifat organik itu bahkan less longer. Gini deh, kalau misalnya gue nanya ke kalian. Kalau kalian dengar opini satu orang KOL, gue gak bilang ini jelek ya. And it's di tren sekarang dengan orang udah gila media sosial, semua pakai TikTok untuk ngeliat tempat baru, mereka ngeliat Instagram untuk tempat baru, pasti mereka menggunakan hal itu kan. Mereka akan mencari KOL dengan tempat yang biasa review tempat. Tapi gue nggak bilang itu nggak ada legitimacy di situ, pasti ada legit. Orang KOL bisa aja emang legit suka tempat itu dan dia review tempat suka. Tapi bayangin kalau misalnya lu denger orang yang udah bilang, "Hai guys, ini ada tempat baru bagus banget." Dan itu kerjaan dia tiap hari.
where's the warmth in that? Kehangatan dari, gue nggak bilang itu nggak legit, tapi kehangatannya itu hilang. Dibandingkan sama temen lu yang tiba-tiba misalnya dia datang ke brewing room, terus habis itu dia bilang ini tempatnya asik. Pasti kan secara nggak langsung yang lebih nyentuh ke hati lu kan yang itu. Karena apa ya? Gue ngerasa ini tanpa menjelekan para influencer atau KOL ya. Kayak it's already been done like a million time. Hi guys, ada yang baru lagi nih. Hi guys, nih ada hidden gem nih. Kayak it's so tiring. It is doesn't so feel tiring. authentic. It doesn't feel authentic at all. Where's the warmth in that? Apa ya? Kehangatan dari lu pengen nyampein informasi yang bener-bener lu suka tuh di mana? Makanya gue ngomong hire. Gue bener-bener ya udah. Gue kalau lu datang ke sini, lu suka, lu pasti akan kasih tau temen lu kok. Nah, itu salah satu hal yang bisa gue bilang gue membedakan. Yang membedakan tempat brewing room daripada tempat lainnya. Gue nggak mau. I don't like an artificial love, istilah kayak gitu. Lu gini deh. Mendingan lu suka sama orang, istilahnya. Lu suka sama satu orang, atau lu dikasih tahu lu tuh suka sama dia. Yang lebih legit yang mana? Yang dari lu kan. Iya, It has to become from within gitu loh. Nah jadi itu kalau misalnya dalam sisi promosi aja gue pengen banget organik. Dan kedua dari sisi media sosial, gue nggak mau sama sekali kecuali ini ya ada pengecualian nanti gue jelasin. Gue nggak mau kayak foto produk apa yang kita jual dan itu ini adalah minuman ini harganya segini. Enggak, I don't do that. Kecuali gue lagi collab sama other business entities karena itu kan mungkin obligasi gue sebagai bisnis kan untuk mempromosikan barang kita berdua. Cuman untuk menu brewing room sendiri gue nggak mau posting. Apa yang gue posting? Gue kayak pas kemarin tuh Halloween, ya udah the vibe. Karena gue balik lagi, gue pengen menekankan kalau brewing room itu a social place. Gue pengen tahu yang feel yang bisa lu dapetin tuh di situ apa sih? Kalau gue posting kopi, ya semua orang juga bisa posting kopi, gitu loh. Tapi gue mau tahu, lu kalau datang ke sana, lu tuh bisa ngerasa kayak di rumah nggak sih? Lu bisa kayak ngerasa satu sama lain tuh jadi teman nggak sih? Nah itu yang gue ngerasa di media sosial, and I still handle it myself gitu loh. Gue pengen orang ke sana itu dapat, oh ini ada acara yang kayak gini nih. Oh ini ada musik yang kayak gini nih. Oh ini gue kalau di sini gue mungkin bisa kayak ikut aktivitas apa. Nah itu yang pengen gue tekankan. Karena sekali lagi gue nggak bilang brewing room itu coffee shop. Gue nggak bilang ini kita restoran. Kita social place that sell those things. Jadi yang gue pengen kedepankan itu adalah rasa apa yang bisa kalian dapetin di sana. Makanya kan gue coba bangun, gue beranilah investasi dengan angka yang lumayan untuk beli speaker yang sekarang udah mungkin harganya naik dengan pemutar piringan hitam yang sebetulnya emang nggak murah dan semua orang tahu nggak murah, mixer audio dan amplifier dan lain-lain. Gue rela investasi ke situ karena gue pengen orang legit ngerasa oh lagu di setel di sini enak ya. Gue pengen membedakan dari orang yang gue nggak menyalahkan orang kalau misalnya tiba-tiba dia di coffee shop punya turntable. Tapi gue nggak mau hal itu cuma jadi pajangan. Nah gue tuh pengen enhance, lu masuk ke brewing room, lu bisa nikmatin makanan atau minuman yang bisa kalian suka. Lu bisa dengerin lagu yang belum pernah kalian denger, jadi kalian suka juga. Ketemu sama orang baru, nah itu that's the essence of it. Gimana cara enhance semua indera kalian lah di situ. Cuman soalnya kayak ini balik curhat dikit lagi ya. Balik curhat dikit lagi boleh ya. Ini masih track back ke pas zaman-zaman work from cafe. Kalian di Jogja udah berapa lama? Dari bulan Juli. Dari bulan Juli. 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan ya. Jadi tuh di Jogja kan kalian tahu banyak banget coffee shop kan. Gue tidak menjelekan hal ini. Cuman gue setiap ke coffee shop tahun itu pre-pandemi. Setiap kalau misal gue coffee shop itu nyetel lagunya sama. Itu lagu setiap gue ke coffee shop itu mereka nyetel lagu tahu nggak yang Feeling Good, Lakasut. Tahu kan? Iya tahu. Tiba-tiba tahun depannya semua orang nyari. Gue tidak menjelekan, gue tidak bilang ini jelek kok. Tapi I'm tired of that. Tiba-tiba lo tahun depannya denger lagu I Want You to the Bone gitu. Tiba-tiba itu lagi. Gue ke coffee shop mana? Gue ke coffee shop sini. Gue dengerin lagu yang sama semua. Kayak oke lah gue tau lah. Gue sampai satu titik dimana gue bilang sama temen gue. Kalau gue denger paling terakhir tuh Maneskin begini. Itu kalau gue denger lagu ini di coffee shop ini, gue pulang. Itu artinya itu tanda gue pulang gitu loh. Nah, karena gue saking capek dengan hal yang sangat monoton itu, gue pengen bilang, gue sampai bilang ke kru gue, yang nyetel top 40, gue potong gajinya. Benar itu?
berani nyetel top 40, gue potong gaji. Kenapa? Ada gue udah investasi segitunya untuk audio, ngapain lu kasih orang denger lagu yang mereka udah tahu. Nah itu kan gue bilang lagi kan, ke esensi The Brewing Room tuh mungkin to make a new experience, to make a new afiliasi musik yang baru. Lu tiba-tiba jadi nemuin genre baru yang lu suka kayak gitu loh. Berarti kakak kayak you want people to jam the songs yang di play di. Iya. Dan gue nggak gatekeep. Kalau misalnya mau tahu sih kita bisa kirimin kok playlistnya gitu loh. I invested so much in that gitu loh. Buat apa gue nyetelin top 40? Karena lu bisa ya. Ini tanpa maksud menjelekan lagi. Ya lu mau denger top 40 ya ke samping aja istilah gitu. Atau lu ke depan aja sana. Lu pakai Spotify lu. Tapi kalau di sini lu kasih tahu apa yang lu suka. Terus habis itu yaudah kita coba cariin kira-kira yang lu belum pernah tahu apa. Itu kenapa gue berani rela koleksi vinyl sekitar ribuan pieces lah. Kalau sekarang terhitung sekitar 3.300-an. Di Brewing Room ini. Enggak. Di Brewing Room mungkin sekitar 1.500. Yang kayak boleh dipegang sama customer. Kalau misalnya yang ada ini nih koleksi pribadi nih itu gue taruh di rumah. Nggak boleh ada yang megang kecuali gue. Nah itu ada yang di rumah. Berarti koleksi vinyl yang ada di The Brewing Room itu koleksi pribadi kakak. Koleksi pribadi semua. Itu ide dan kayak desain dari interiornya berarti dari kakak juga konsepnya? Sebetulnya itu kayak kita hybrid sih. Kita hybrid. Jadi gue waktu itu ketemu sama salah satu arsitek di Jogja. Dia punya tempat staycation gitu di daerah Tembi namanya Huni. Itu dia punya tempat tim arsitek namanya Kanca Studio. Nah, gue tahu dia punya stylenya mereka. Mereka tuh kalau secara interior design wise itu namanya mid century lah, mid cent. Oh, gue suka banget nih. Mereka secara arsitek bisa mid cent nih. Nah, tapi kan gue juga punya ini kan apa istilahnya ya, preferensi pribadi gue, pribadi kan. Gue tuh suka brutalis dan gue suka kalau secara arsitek, ini mungkin teman-teman arsitek bisa membenarkan. Gue suka brutalism, gue suka istilahnya kayak semi unfinished gitu. Dan itu digabung sama si mid-cent tadi secara interior wise. Karena gue ketemu sama mereka, kita coba brainstorm, mereka suka apa yang coba gue inikan ke mereka lah, kayak gue kasih ke mereka dan mereka juga bisa ngasih lebih dari gue. Sampai sesimpel gini. Kalian tahu pasti coffee shop kalau misalnya interiornya bagus itu pengen dipampangin ke orang, benar nggak? Benar. Pasti depan kan ditaruh kaca. Iya. Yeah. Nah, gue nggak mau itu. Karena gue tahu kalian kalau misalnya dapat barang atau barang yang sama tapi dibungkus kado, excitement itu pasti kan dengan yang dibungkus kado. Itu basic insting kita lah dari kecil. Yeah. Kita dikasih sesuatu kayak wah pengen buka nih kadonya, baru kelihatan, wah senang. Kalau kita dikasih juga senang. Tapi gue pengen ada excitementnya. Itu kenapa gue pengen menanamkan sisi brutalis dalam arsitekturalnya. Itu kenapa Brewing Room tuh harus masuk ke hall dulu. Jadi pas lu buka itu dapat in a way secara nggak sengaja lu dapat wow factornya itu loh. Mungkin yang pengen aku tegaskan juga ya, yang menurut aku juga unik banget. Mungkin kalau teman-teman INEX pernah ke Brewing Room sendiri, itu pas aku masuk awalnya kayak agak ambigu kayak where's the front door gitu. Terus kayak ternyata dinding ini bisa didorong. Nah. Fun fact, aku tuh 2 kali ke Brewing Room, 2 kali tersesat. Jadi Brewing Room itu dari depan tuh kan, apalagi kalau malam gelap kan. Dan di sampingnya tuh ada gang kecil. Udah 2 kali aku masuknya ke gang kecil itu bukan ke tempat front door-nya ya. Iya. Itu sengaja sih. Itu karena balik lagi kan itu kan sangat brutalis. Brutalis tuh nggak bener-bener kayak beton semua di depannya kayak gitu. Itu sebetulnya kalau terinspirasi nggak apa-apa ya nyebut merek lain. Jadi gue mendapatkan wow factor itu di salah satu klub di Jakarta namanya Miss Jackson di Senopati. Itu kan bener brutalis, lo harus jalan dulu baru lo bisa dapetin kan. Nah itu inspirasi gue. I want this, I really like this. How do I apply this to my coffee shop? How do I apply this to my place gitu. Nah cuman kalau masalah dalam sisi interior atau apapun, gue nggak mau balik lagi mungkin ini sisi yang terlalu idealis ya. Gue gak mau se-blatantly bilang nih The Brewing Room. Nah, makanya gak ada namanya. Itu cuman logonya doang. Nah masalah interior, pemilihan desain itu kan karena gue sadar gue tuh di Jawa. Sekarang kan gue di Jawa Tengah gitu loh. Yeah. Terus apa sih secara internasional yang dikenal sama Jawa Tengah? Kan The Seven Wonders of the World ya kan. Yeah. Apa sih 8 atau 7 sih? Ya keajaiban dunianya lah. Seven Wonders of the World-nya lah. Yaitu Candi Borobudur kan. Betul. Kita Jawa Tengah ini kan sangat saklek dengan candi, dengan kultur Jawanya. Itu makanya gue coba, gimana ya cara gue mengimplementasikan. how do I apply that to my place gitu.
Makanya dengan pemilihan ya, kalau misalnya kalian notice di barnya aja kan ada kayak skat ya kan, ada kayak apa layers. Nah itu kan karena itu terinspirasi dari candi. Candi is layered. Kayak apa? eh Logo depan kita itu kan basically the cute version and modernized versionnya dari Hanuman yang kayak gitu-gitu loh. Dan itu identitas yang pengen gue tekankan karena gue tahu gue di Jawa Tengah nih. Gimana gue nggak mau menghilangkan identitas asli tempat gue. Kan ada mungkin tempat lain yang gue pengen kelihatan tempat gue bule banget. No. Malah gue gimana caranya gue bisa ngebawa apa yang otentik dari Jawa Tengah itu jadi keren gitu. Itu dengan pemilihan warna, dengan pemilihan apa desain-desain yang mungkin gue taruh, itu semua ada apa ya, alasan lah di situ. Kalau masalah itu hal yang gue brainstormkan sama si arsitek. Itu namanya tim Kanca. Saya promokan secara gratis kalian. jadi itu sih kalau interior wise kolaborasi kita tuh di mana? Karena kan gue juga bukan orang walaupun nyokap gue orang Jogja, tapi gue baru tinggal di sini pindah kantor tadi lah. Perpindah kantor tadi. Jadi kayak I don't think I know that many things gitu loh. Jadi karena mereka udah tinggal lama dan gue punya apa ya istilahnya ya, gue mungkin punya beberapa ide yang mungkin bisa diaplikasikan dengan pengetahuan mereka tentang Jawa itu. Jadilah apa secara sipil dan secara arsitektural Brewing Room itu seperti apa. Tapi aku mau balik lagi sedikit aja. Waktu kakak bilang alasan kenapa kakak pilih Jogja karena relatively cheap juga kan. Aku boleh nanya, boleh di-spill gak sih ke iFriends kayak modal yang dibutuhkan itu berapa? Terus sekarang itu kakak udah break even atau mungkin ROI itu cepat atau lama sih? Oke. Jangan exact number kali ya. Jadi kan sebetulnya kenapa milih Jogja itu karena penyewaan tanah kita di Jogja ya. Karena kan mungkin gue pernah tinggal di Jakarta sama di Jogja itu. Untuk harga sewa tanah itu jauh banget bedanya. Jauh banget bedanya. Dan satu hal lagi yang ini mungkin agak ironik ya. UMR Jogja kan serendah itu kan. Tenaga dari apa ya SDM di sini kan dihargainya mungkin sangat di bawah rata-rata. Jadi walaupun gue bisa proudly bilang Brewing Room salah satu tempat yang gajinya di atas UMR kok aman. Karena fair. I'm trying to be fair. Ya jadi tapi banyak hal konsiderasi yang kayak karena labor cost-nya tuh rendah, capital cost-nya itu juga rendah. Kayak yang mungkin yang menyamakan tuh adalah pas di mana gue beli barang-barang yang bersifat fixed cost lah. Kopi, gue beli WC lah atau apa-apa. Itu sama. Cuman untuk menjadikannya hal itu dan itu untuk gimana sustain-nya untuk bisa jalan, itu tuh lebih murah. Cuman kan balik lagi kan, harga itu kan ada ya namanya kan ada admitted price, ada inflasi lah kalau misalnya bahasa ekonomi kan. Ya namanya volatile. Kalau inflasi kan di sini kan yang benar-benar kena sama Brewing Room kan dua. Untuk kita harga harga airnya lah, mau kita harga listriknya lah, itu kan udah admitted price kan, itu udah diatur dan itu udah distandarkan lah sama negara kita. Kalau volatile foods itu kan karena balik lagi kita F&B, ya tetap kena sih naik turunnya. Jadi ada beberapa hal yang pasti sama, tapi ada beberapa hal yang beda juga. Nah masalah modalnya berapa? Mungkin karena gue udah koleksi speaker dan vinil-vinilnya itu udah lama. Dan mungkin gue agak hoki juga. Karena gue mulai start Brewing Room itu kan pas pandemi belum selesai. Kita belum endemic. Itu kan banyak sisi pihak dari bisnis mau di internasional pun ngedropin harga biar kejual. Istilahnya kayak gitu kan. Waktu itu jadi mesin kopi yang gue pakai tuh harganya nggak semahal itu jadinya. Untuk FYI mesin kopi gue tuh pakai La Marzocco Malt Bar dan itu harus boutique made, istilahnya boutique made dari Itali, dan gue tahu harganya lagi turun, mereka nurunin karena biar laku di saat pandemi. Jadi gue ngerasa kayak selalu ada serendipity-nya gitu loh. Jadi nggak sebanyak yang kalian pikirin, tapi banyak. Tapi banyak sih. Karena kan ada aja kan A sampai Z-nya yang kayak ternyata ada perintilan devil's in the details gitu loh. Devil's in the details kayak ternyata ini mahal ya, ternyata ini harus dilakuin ya. Itu yang bikin over budget. Cuman thank God kalau misalnya kita ngomongin omzet ya, kita nggak ngomongin inilah pendapatan bersih. Thank God Brewing Room kalau secara omzet tuh udah ROI, udah return on investment, jadi udah balik modal. Makanya kayak ya nggak usah ditepuk tangan. Saya berusaha soalnya itu. saya berusaha kok soalnya itu buat itu. Tapi thank God sih. Dan gue juga nggak expect ternyata orang bisa nge-appreciate ini kok. Jadi dan ternyata orang bisa bisa enjoy dan masih mau datang juga. Itu sih bukan karena gue kok. Cuman gara-gara customer gue yang membantu gue untuk
balikin modal. Makanya I'm trying to give them the best experience they had there. Berarti kan kayak dari apa yang aku tangkap nih ya Kak, selama ini kayak aku cari-cari TikTok juga kayak Kakak nih kayak you got free advertising gitu loh. Kayak banyak orang yang advertise Brewing Room gitu sendiri. Itu kayak struggle-nya tuh di mana sih Kak? Apa kayak langsung pas Kakak buka and then like everybody langsung kayak advertising, oh Brewing Room nih unik banget gini, they have so many vinyls and stuff. Itu apa Kak struggle di awal-awal buat Kakak ngebangun Brewing Room? Oke, jadi Brewing Room itu kan bisnis pertama gue bener-bener gue self owning kan, pakai duit gue sendiri, gue pakai apa ya kayak istilahnya I don't know anything about business. Ya mungkin secara theoretically speaking gue mungkin tahu lah ya dengan hal yang udah pernah gue pelajarin. Cuman kan ada orang bilang kan, are you academically smart or are you street smart? Iya kan. Ternyata street smart itu benar-benar dibutuhin di saat di saat buka bisnis. Jadi yang namanya struggle tuh kan kayak apa ya? Struggle pun gue nggak bilang sampai detik ini gue nggak ada struggle ya. Soalnya mungkin nanti bakal gue bahas lebih dalam. Cuman kalau misalnya kayak apa ya dalam membangun bisnis itu terkadang walaupun lu udah jago banget bikin plan A sampai plan Z, yang kayak oke, step by step gue tuh kayak gimana sih? Pertama gue ngambil langkah apa, habis itu gue ngambil langkah apa, habis langkah apa. Itu udah disiapin, lu udah rasa itu matang banget. Pasti tetap ada external factors yang ngerubah itu. Jadi akan haywire gitu kayak there will always be problems. Iya namanya force major tuh, there will always be a force major gitu loh. Kayak tiba-tiba ada aja, gimana caranya gue langsung ini. Cuman kalau gue bilang struggle gue sekarang gitu, karena sepintar-pintar kalian secara teori pasti di lapangan tuh akan beda. Pasti di lapangan akan beda. Kayak lu udah menyiapkan apa gitu. Tapi tiba-tiba ternyata kok kayak gini, ternyata kok kayak gini. Itu pasti ada dalam berbisnis ya. Struggle-nya tuh mungkin ya yang penting tuh gimana how to deal with that aja fast and efficiently. Kalau misalnya udah ya kayak misalnya kalau kapal kalian lagi bocor gimana caranya itu ketutup dulu, lu tutup pakai jempol kayak atau apa kayak gimana, tapi jangan itu bikin permanen karena lu tahu kalau misalnya ada permasalahan dari struggle itu lu selesaikan dulu, tapi gimana caranya permanent solution lu anggap itu jadi hal pembelajaran, terus itu gimana cara biar itu nggak balik lagi, gimana caranya lu bisa memitigasi resiko itu lagi biar itu nggak balik. Itu sih. Dan lucunya dan menurut gue ya ini juga penting. Struggle you need the struggle karena you need to learn. Karena dengan ada bencana A sampai Z, lu jadi tahu lu jadi siap lah sama sama bencana yang akan datang di depannya. Lu jadi standby gitu loh. Lu jadi standby. Cuman you need that. Soalnya nggak mungkin lah ada bisnis baru buka tiba-tiba rame. Kecuali dia pakai ya tiba-tiba pakai apa sih kuntilanak atau apa gitu ya. Pesugihan. Guys kalau hi friends kalau misalnya ada info pesugihan yang murah boleh atau yang efektif boleh langsung info. Gue nyari belum dapet tau nggak? Gue nyari. Cuman balik lagi ini gue bilang struggle. Tapi gue nggak bilang kalau sampai detik ini pun nggak ada struggle. Gue nggak bilang karena menurut gue pribadi motivation is cheap, consistency is expensive. Ya, lu baru mau buka bisnis, itu lu bisa aja termotivasi. Ya sesimpel gini aja deh. Lu tahun baru, tiba-tiba teman-teman lu lagi langsung pada langsung pada olahraga gitu. Lu kayak ikut FOMO kan misalnya. Wah, gue nge-gym juga deh. Gampang. Itu lu termotivasi. Termotivasi itu bisa datang dari orang lain. Untuk gue buka bisnis nih, semua orang buka bisnis, gue buka juga. Tapi yang mahal itu gimana caranya lu tetap konsisten dalam hal itu. Orang bisa aja nge-gym sebulan 2 bulan, apakah bisa sampai itu jadi lifetime-nya? Gak semua orang bisa kayak gitu. Nah, struggle gue tuh gimana? How to make a brewing room still exist still today. Gimana caranya gue tetap relevan di pasar. Nah, itu struggle gue. Karena kita tahu sendiri lifespan dari F&B berapa sih? Maksimal 8 tahun lah. 5 tahun 8 tahun. Kalau 8 tahun tuh udah ada hoki banget. Atau ya istilahnya tiba-tiba ada Tuhan ngasih, oh lu hoki lu. Cuman yang bikin, karena gue bilang there'll always be another pretty girl in the class gitu loh, another pretty girl in the freshman era period gitu atau era. Kayak lu ngerasa lu orang paling ganteng aja di UGM gitu, tiba-tiba ada junior lu yang lebih ganteng. Dia ngerasa tiba-tiba junior lu ada aja yang lebih ganteng. Kan gitu. Gimana caranya lu tetap ganteng? Karena lu tahu pasti tempat lu nggak akan jadi tempat yang paling bagus. Misalnya dalam business wise, nggak akan jadi tempat paling sukses. Tapi gimana caranya tetap bisa konsisten? Nah itu struggle yang gue rasakan sekarang. Jadi lebih ke bisa baca pasar sih, bisa baca pasar. Ini agak ngalur ini sih, karena nggak apa-apa ya, gue agak cerita dikit ya. Setelah hasil survei gue, jadi ada gap time
antara apa yang keren di Jakarta sama di Jogja itu minimal 2 tahun. Oh. Iya, kayak di Jakarta tiba-tiba buka coffee shop yang bentuknya unfinished, yang tiba-tiba bentuknya industrial. 2 tahun kemudian tiba-tiba Jogja bikin kayak gitu. Terus kayak di Jakarta bikin klub misalnya, bikin klub dengan speaker-speaker jadul, itu tiba-tiba 2 tahun kemudian baru ada Jogja. Jadi how to make things fresh itu gue coba menanamkan orang di Jakarta ngelihatnya kira-kira yang kedepannya apa. Bukan gue ngikutin Jakarta. Jadi sebelum Jakarta buka, gimana caranya gue udah buka duluan di Jogja. Gitu loh. Toh kalau udah ada, gimana cara I'm better than that. Jadi kakak mau go ahead of orang-orang di Jakarta. Always try to put yourself ahead of the curve. Tapi kayak wouldn't that make you apa ya kak? Kesannya kayak unik tapi kayak that's very risky gitu. Oh, it is risky. Tapi kan ya balik lagi, apa kalau you take the high risk and then you get a high return atau low risk low return. Kalau gue orangnya low risk low return, gue tinggal bikin kopi yang keringan di pinggir jalan jual kopi susu gula aren. But I don't want that. Karena gue tahu apa yang gue suka. Karena balik lagi mungkin karena personal ya. Yang gue suka tuh kayak gini dan yang gue kok belum dapet ini ya di Jogja ya. Gue belum dapet tempat yang spesifik dengan kesukaan gue ini. Jadi if I cannot find one, I make one. Dan somehow banyak orang yang punya keluh kesah yang sama. Mungkin udah capek denger lagu Feeling Good lah Kasut. Mungkin udah bosan dengan minuman yang itu aja. Itu yang kayak apa ya. Lu coba refleksiin sih. Coba refleksiin kira-kira apa yang lu butuhin. Dan gak bisa lu dapetin. Dan itu bisa membuat lu beda gak dari orang lain. Itu cara paling basic untuk you gain your own competitive advantage sih. Begitu. I see. Jadi nggak cuman ide, konsep dan juga interiornya yang unik, tapi struggle-nya juga unik ya. Struggle-nya unik juga. Oh my god. Interesting. Tapi aku mau tanya juga, by the way, friends, kalau udah nonton video ini nanti jangan lupa komen happy birthday kepada Brewing Room karena Oktober kemarin ya, baru aja ulang setahun. Happy Wah. birthday Brewing Room. Untungnya belum runtuh. Amin juga. Untungnya belum kebakar. Jadi apa sih yang kakak lakukan gitu loh buat sustain selama setahun dan untuk memastikan kayak Brewing Room ini tuh tetap ada perkembangan, tetap ada growth, tetap ada orang gitu yang mau datang ke Brewing Room. Oke. Ini balik ke kita sih. Kalau ini balik ke personal banget ya. Dan kita pasti itu. Kalau kalian punya pacar, yang red flag yang mana? Yang love bombing di awal atau pelan-pelan makin sayang? Love bombing. Yang red flag love bombing kan? Iya. Jadi gue ngerasa diri gue tuh belum ngasih 100% di Brewing Room. Oke, gue ngasih 80% dulu deh. Apa yang gue bangun itu sebetulnya it's not finished yet. Brewing Room is not finished yet. Itu menurut kakak? Iya karena emang kan jadi di Brewing Room di bagian outdoornya kan kita masih ada yang di ruangan belakang yang ada kaca. Dan kita punya basement yang sampai sekarang itu masih I'm gonna keep it activated one day. Oh, jadi itu yang di belakang itu yang ruangan nggak pernah dipakai tuh itu. Iya, itu sama yang di basement di bawahnya itu. I'm gonna make something with that. Dan gue udah tahu kira-kira gue mau bikin apa. Yang somehow will make me still relevant for the next couple years gitu loh. Jadi makanya gue nggak mau terlalu gue jor-joran di awal. Orang udah hilang surprise-nya. Ya dalam hubungan udah di love bombing nih di awal-awal. Tapi lama-lama kok makin fading perasaan. Jadi mendingan sayangnya dikit-dikit. Jadi always have a plan sih. Always have a plan. Kayak tunjukin kalau misalnya ya udah orang udah kenal Brewing Room tuh misalnya A. Tunjukin ke mereka kalau misalnya nggak cuma A loh, ternyata ada B juga. Cuman B doang, ternyata ada C loh kayak gitu. Dan itu lu harus bener-bener make a master plan. Tapi walaupun udah master plan pasti kan akan ada penyesuaian kan yang gue bilang itu. Yang penting lu tahu gimana caranya lu langsung selesain itu. Jadi kalau misalnya kalau ditanya how do I make myself relevant, gue sampai sekarang pun gue masih belum ngerasa sukses dari Brewing Room. Gue masih belum ngerasa this is my end game. Enggak. Ini stepping stone pertama gue. Kira-kira gue bakal enhance-nya tuh di mana? Kira-kira gue bakal bawa ini kemana? Apakah karena kan ini bentuknya masih persekutuan komoditer kan, masih CV kan. Apakah soalnya thank God, bukan yang bermaksud sombong, udah banyak yang pihak-pihak yang pengen invest untuk buka franchise dengan nama Brewing Room. Tapi gue masih belum berani karena gue ngerasa Brewing Room tuh masih belum 100%. Di saat gue udah 100%, udah gue kasih tahu ini bare minimumnya guys. Kalau lu mau buka, lu harus punya ini. Lu harus bisa kasih kayak gini. Itu yang itu mungkin kayak kedepannya gue mungkin jadi franchising. Karena ya nggak bisa dipungkiri di mata orang Jogja, di mata customer,
kalau tempat lu punya franchise kayak oh ini ada di kota bagian sini nih, oh ternyata ada di bagian sini di kota Yogyakarta, itu dianggap sukses. Itu nggak tahu kenapa, itu lucu sih. Itu salah satu semakin banyak cabang, ada cabang sini, ada sukses, cabang gitu. itu tuh, dan itu yang bikin makin rame. Jadi di saat tempat itu kayak cuman punya satu mungkin rame, pas dua-duanya jadi rame banget, yang kayak gitu loh. Itu survei lucu yang gue dapetin sih. Jadi gue pengen kayak gitu. Cuman mungkin gue menyiapkan diri gue dulu, udah fix 100% gue udah kasih, nah mungkin gue baru buka cabang. Jadi how I make myself relevant, bener-bener ini sih, lu tahu ini kira-kira tren itu bakal kemana. Walaupun itu belum tren di Jogja, gimana caranya apa ya, you're being the taste maker. Lu nyadarin orang kalau oh ini yang keren loh ternyata, ini yang ternyata orang suka loh, walaupun tanpa mereka sadarin, kayak gitu. Jadi dari bisnis kakak itu trial and error, eksperimental. Aku berasumsi itu sama kayak gitu untuk F&B-nya. Jadi kayak untuk menu-menunya nih. Jadi kakak tuh develop menunya sendiri dari semua minuman, semua makanan gitu. Jadi ada proses R&D-nya. Ada. Jadi dan kita nggak hire third party untuk itu. Karena kan waktu itu gue sama head bar gue di Long itu pas kita mau persiapan buka kan, jadi mungkin ini bisa dengan bahasa yang sopan dan PG, family friendly. Jadi ini belum gue bahas di awal tadi. Salah satu competitive advantage yang dimiliki Brewing Room itu kan dalam produk. Mungkin lebih spesifiknya gue mencoba menginfuse apa yang kalian udah tahu di cafe, yaitu kopi gitu loh, kopi susu. Gimana cara gue bisa infuse itu, bisa combine those with spirits gitu, to make a cocktails. Nah itu cara R&D-nya gue bener-bener waktu itu sama head bar gue, ya udah kita keliling Bali kemana, terus cobain kira-kira kopi itu cocoknya dikasih apa sih? Keliling Bali. Dan apa ya? Itu jadi kayak we set our own standard gitu loh. Kita suka pas minum gini loh. Kita suka pas rasanya itu jadi kayak gini. Oh, jadi kakak masuk dalam perspektif seorang customer ya waktu di Bali gitu. Kayak gitu. Padahal I don't know things about being a bartender. Tapi at least gue tahu apa yang gue suka dulu. Gue tahu gue tuh suka minuman kalau kopi tuh dibikin gimana sih. Kalau misalnya coklat tuh dibikin kayak gimana sih. Setidaknya gue tahu itu dulu. Nah itu yang bikin apa ya, bikin gue involved with that juga. Mungkin terlalu personal sih. Sampai menu-menunya pun ada beberapa menu itu ya, itu film-film yang gue suka. Kayak ada menu di Brewing Room tuh namanya Perfect Blue. Itu film Satoshi Kon gue suka banget. Terus ada Black Swan, filmnya Darren Aronofsky gue suka itu. Ada Days of Summer, itu film galau gue. Jadi itu 500 Days. 500 Days. Tapi kalau pakai 500-nya terlalu panjang soalnya. Jadi kayak gue mencoba mengaplikasikan hal yang personal dan mungkin disukai juga sama orang di situ. Ada apa ya, kayak apa istilahnya, ada jari ibunya yang ditaruh di situ. Masakan jari ibunya, jempolnya emaknya itu. Berarti kakak tuh kayak bukan lebih ke arah kayak oh this is the trend, kayak this is what people like, so I'll sell that. Tapi lebih ke kakak kayak lebih kayak I like this, so I want to sell this. Lebih ke gue suka ini, tapi kok gue nggak bisa dapetin ya, gitu loh. Gue bikin deh. Itu, dan ternyata orang yang ngerasa kayak gitu nggak cuma gue doang kok, ada kok. Kayak katakanlah kayak Irish coffee, itu mungkin udah ada beberapa sih. Kayak gue kalau misalnya di Jogja, gue pengen minum ini di siang hari, cocktail di siang hari di mana ya, yang masih proper gitu loh tempatnya. Itu oh ya udahlah, karena gue nggak bisa nemu, ya udah gue bikin sendiri aja. Cuma ternyata itu bisa diterima sih sama masyarakat sini sih. Jadi kalau masalah F&B, gue bikin resep sendiri itu kita benar-benar kayak, karena gue yakin gue hire orang yang lebih jago dari gue. Bartender, gue nggak hire orang itu pasti mereka punya they have their own game gitu. Gue yakin kemampuan mereka lebih jago. Cuman kan kita masing-masing kan punya personal taste kan. Gimana caranya semua menu yang di sana itu kita semua bisa enjoy. Jadi lebih ke musyawarah mufakat banget sih. Musyawarah banget bikin menunya tuh. Lu suka nggak? Suka? Ya udah, we sell this. Bisa bisa aja kita suka tapi kita secara collectively bilang oh ini this one sell ya udahlah, nggak usah. Makanya itu ada sistem namanya di Brewing Room, kita ada omakase, itu benar-benar itu basically untuk eksperimen juga. Kayak itu untuk walaupun kita jual kan customer kan itu kan kita bisa istilahnya kayak nanya customer tuh maunya minumnya dibikin kayak gimana nih, lebih fruity kah, mau strong atau mau apa. Itu sebetulnya itu cara gue untuk ngelihat pasar tuh sukanya kayak gimana. Diam-diam oh ya
lu sukanya yang diginiin ya, oh sukanya minumannya ternyata lebih suka kayak gini. Ya before they know itu udah jadi, tiba-tiba udah jadi menu utama baru aja. Jadi menu utama aja. Jadi kayak ada, ya nggak bilang licik juga sih, cuman gue coba untuk mendapatkan cara banyak informasi dengan cara banyak hal di situ. Masalah tadi apa lagi pertanyaannya? Enggak sih, itu aja kayak Itu kakak. ya, Iya itu. iya. Mungkin I still involve myself with that gitu loh. Gue selaku owner tuh ngerasa emang gue, ya setidaknya gue suka juga deh. Iya, Gitu. iya. Mungkin ada, tapi bukan berarti harus dengerin gue sedictatorship yang kayak gue doang yang suka walaupun kalian nggak harus jual, nggak lah. Kan balik lagi musyawarah tadi kan, Iya. musyawarah mufakatnya tadi kan. Jadi ya, tapi gue selalu involve, dan thank God, ya it works. Di The Brewing Room, kakak kayak pernah cerita kalau misalnya Brewing Room tuh kakak emang mulai sendiri kan. Jadi kayak tanpa bantuan orang lain, itu benar-benar ide dari kakak, modal dari kakak. Aku mau tahu lebih dalam tentang managerial structure, itu sama nggak kayak kafe-kafe atau resto lain? Karena kayak aku tuh cuman tahu kalau misalnya ke Brewing Room tuh kayak oke, ada staffnya, ada kakak sebagai ownernya, CFO-nya, tapi yang lain tuh kayak waduh ini siapa nggak tahu nih. Jadi kalau misalnya ngomong struktur hierarki, karena kan Brewing Room itu kan gue bikin organik banget kan, kayak kekeluargaan banget lah. Gue nggak pernah nganggap orang yang gue hire sebagai bartender atau barista ataupun runner itu sebagai bawahan gue. Adalah more than mereka yang nge-help gue. Gimana caranya gue nge-help mereka juga. Tapi gue selalu, tadi yang mungkin udah gue bahas, gue nge-hire orang karena gue tahu dia lebih bagus di bidang itu dibandingkan gue. Gue tahu kan orang-orang yang bikin kopi di Brewing Room, nge-brew kopi atau kakak tahu every single person di Brewing Room? Tahu lah. Kakak kenal namanya. Kenal banget. Karena gue nganggap mereka tuh, ya ini mungkin ini ya, klise ya. Kalau kata-katanya, ya kata-katanya Vin Diesel di Fast and Furious, we're family, ya, kayak gitu loh. Kita juga keluarga ya, Mam? Keluarga Ikama. Mahasiswa manajemen. Iya. Ya, jadi cuman mungkin karena balik lagi sisi gue idealis kan. Jadi kalau gue ngerasa gue bisa ngerjain sendiri, kenapa harus orang? Itu kenapa kalau misalnya ditanya struktur hierarki kayak gimana, gue ngerasa Brewing Room tuh ownernya Tuhan. Serius, gue dititipin rezeki doang untuk bikin Brewing Room, jadi gue di bawahnya Tuhan. Terus habis itu di bawah gue tuh ada head bar yang sekarang dia kayak apa ya, managerial operationnya gitu lah, dia shiftnya dia pokoknya head barnya yang secara managerial mau apa, yang ngatur absensi anak-anak, yang ngatur apa shift anak-anak itu si Dilong, dia jadi head bar. Terus habis itu sisanya udah semua rata. Tapi gue nggak ngerasa gue di atas, itu tetap equal kok. Cuman kalau misalnya lu nanya di sana siapa yang ngerjain finance-nya, siapa yang melakukan pembukuan, yang taxation, ya it's still me. It is still me. Masih, ilmu gue jadi tanpa harus go into details, gue kan sebelum punya Brewing Room gue 8 tahun kerja kantoran itu di lembaga negara yang mengurus kebijakan moneter. Wing. Kalau fiskal kan ini kan apa pemerintah kan, gue moneternya. Wing. Nah, karena mungkin gue udah terbiasa ya dengan mengkalkulasi apapun, jadi ya udahlah. Jadi kenapa gue harus nyuruh orang untuk gue yang ngurusin pajak, untuk pembukuan, untuk apa? Dan yang lucunya karena gue waktu zaman gue dulu kantor itu kan biar gue nggak stres, gue belajar lah gimana cara gue ngedesain, gue belajar lah buat gue nge-DJ, gue belajar lah gimana cara gue videografi atau apa. Jadi ya masih content creator yang kayak poster-poster yang kalian lihat di Brewing Room tuh bener-bener gue yang desain semua sendiri. Kayak admin medsos tuh ya walaupun bareng ya, tapi kayak standarisasi kayak postingan vibes apa yang mau itu masih gue yang megang, foto-fotonya itu masih gue yang foto, kayak lagu-lagunya masih gue yang milih. Jadi kayak apa ya? Bukan owner sih, kayak semuanya dikerjain semua sendiri. kerjain karena I'm willing to do that. I like what I'm doing. Gue suka ngelakuin hal kayak gitu. Bukan karena gue nggak mau hire orang. Ya itu iya juga sih ya. Economically speaking kan bisa hemat. Bisa hemat. Tapi karena I like what I'm doing. I know I can do that. Mungkin ada orang di luar sana yang lebih jago gitu loh. Toh kayak pas ngomong perizinan bisnis ya pasti gue hire lawyer lah. Karena kan gue mungkin gak punya sertifikasi untuk itu. Jadi gue nge-hire orang bener-bener kalau misalnya gue tahu dia yang bisa ngelakuin. Cuman kalau misalnya gue bisa lakuin, gue lakuin sendiri. Begitu. Jadi struktur hierarkinya se-organik dan segamblang gitu sih. Kalau buka part time job boleh ya Kak? Aku mau. Boleh banget. Gak bisa bayarnya takutnya. Aduh. Yaudah pro bono. Kalau enggak makan minum gratis aja sekali sehari. Boleh. Gak apa-apa.
Boleh. Bisa kita negosiasi. Kalau misalnya iFriends mau ngelihat, kalau mau ke Brewing Room siapa tahu mereka main aja ke Brewing Room, siapa tahu mereka udah jadi magang. Iya. Nah, jadi next question nih Kak. Kakak sempat bilang lembaga negara. Nah, Mungkin itu nggak kayak usah disebut ya. Nggak usah disebut. Tapi kayak korporat lah ya. Korporat lah ya, Korporat. korporat. Institusi, sebuah institusi. Aku juga ngulik-ngulik sendiri kayak it's a very well known institution kan. Jadi kayak aku penasaran nih Kak. Kayak Kakak pernah, aku karena ngulik-ngulik sendiri juga, aku tahu kalau Kakak pernah kerja di institusi ini kayak quite a while gitu loh Kak. Lama, Bisa dibilang 8 nggak tahun singkat. tuh lama Iya, ya. 8 tahun. Terus kayak aku pengen tahu nih Kak, kayak apa sih yang mutusin buat Kak Rafael buat resign terus bangun The Brewing Room ini Kak? Oke. Sebetulnya kayak mungkin balik ke personal sih, balik ke personal. Banyak orang yang mungkin udah masuk ke institusi itu udah ngerasa nyaman. Oh ini safe haven gue kok, ini safe haven gue udah dapet bulanan gratis, gue udah dapet tunjangan yang bagus atau apa. Cuman, but it is not for me. It is not for me. Gue yakin kalau misalnya gue lanjutin di sana, walaupun ya masalah apa ya, gue nggak mau menjelekan lah. Gue hanya ngelihat dari sisi gue doang. I will hate myself in the end. Gue gak mau itu. Apakah gue bisa jalanin? Ya pasti akan bisa. Tapi gue bakal benci sama diri gue sendiri kalau gue jalanin itu loh. Karena gue yakin gue pengen gue pengen coba deh. Ada nggak sih ladang bisnis di luar sana? Kalau gue resign dari satu institusi ini, kira-kira gue masih bisa survive nggak ya? Kan you can get on istilahnya lu bakal nyaman sama satu hal sampai satu titik akan bosan. Itu kayak gitu kan. Iya. Kayak lu makanan kesukaan kalian apa? Coba lu apa? Pasta ya? Iya pasta. Lu makan pasta, enak. Besok makan pasta lagi. Lu tetap suka. Tapi kan pasti ada namanya law of diminishing return kan. Iya, Pasti akan ada titik di mana sesuatu yang nyaman itu aja udah jadi bosen kan. Nah, you need the umph-nya lagi kan. You need the umph-nya. You need to challenge yourself gitu loh. Kayak gue coba makan rendang deh habis gue makan pasta gitu. And turns out you like it. Misalnya kan. Mungkin karena kenyamanan yang diberikan itu mungkin di diri gue sadarin kayak gue bakal bosen sama hal ini karena gue yakin masih banyak makanan di luar sana gitu loh. Gak cuma pasta doang, sama 8 tahun itu lo makan pasta doang. Kayaknya ada makanan lain deh yang mungkin gue suka. Mungkin awalnya gue gak suka, mungkin gue ketakutan pas mau makan. Tapi gue cobalah. Ini ini buat teman-teman Gen Z dengan bicara motivasi ya. Karena lu gak akan develop, ini basic banget. Kalian gak akan bisa develop diri kalian di comfortable zone. Iya kan? Klise. Buat dede-dede di sana ya. Tapi that's true. Lu gak tahu limit lu sama mana sampai lu belum nyoba. Kayak gitu loh. Nah itu yang ternyata, am I scared as that much gitu banget. Gue pas mau resign kantor tuh gue bener-bener apakah gue bener-bener mau resign nih, kayak gue tau lah banyak orang yang mau masuk situ. Jadi ada doubtnya gitu loh kayak. Pasti kan bukan dari gue doang kan, dari keluarga, dari ibu bapak itu kan pasti ngasih tahu kan, nih yakin mau resign bla 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 bla. Dari semua manusia terdekat gue, lu yakin lu resign? Cuman ya gue yakinin aja deh. Jadi yang lucunya, jadi gue mengajukan surat resign itu tahun 2022 dari institusi itu as my birthday present. Jadi pas iFriends, saya ulang tahunnya 18 Februari. Jadi waktu itu gue ngajuin surat resign, jadi gue resign per April baru keluar itu. Itu wah lega banget rasanya. Kayak walaupun deg-degan, ketakutan, tapi ternyata masih bisa kok dijalanin kok. Dan ternyata emang pas habis gue resign itu malah koneksi gue makin banyak, gue kenal banyak orang, dan gue lebih happy sama apa yang gue lakuin. Gue bangun sampai jam 3 pagi ngurusin finance atau gue ngurusin apa. Tapi gue yakin gue struggle-nya itu buat diri gue, bukan buat pihak lain, buat pihak lain. Jadi itu yang mungkin bikin gue ikhlas sih. Jadi bikin gue kayak yaudah. Ternyata emang harus ini sih you don't know what you need until you tried it sih. Kayak udahlah, kayak gue nggak mau stuck di kalau misalnya kayak di relationship yang udah bosen satu sama lain gitu, tau gak sih? Yang itu kan kayak ya namanya relationship, ya ini mungkin agak belok lah. Relationship itu kan ada namanya honeymoon phase itu kan ada kan. Honeymoon phase itu ada di saat perasaan itu hilang, yang bikin kalian stay itu kan adalah komitmen. Iya kan? Yang bikin kalian stay itu adalah komitmen kan. Tapi do you really enjoy that? Itu kenapa ya banyak hal terjadi lah ya. Banyak hal-hal terjadi. Nah,
gue ngerasa honeymoon phase gue di tempat gue kantor dulu udah lewat. Mungkin terlalu cepat. Lewatnya juga kecepatan kayak. Oke, gue komit waktu itu gue masih masa gue tahu gue kalau misalnya 8 tahun di institusi tersebut gue dapat pensiun dini nih, ya udah deh gue pasin deh di 8 tahun. Waktu itu kayak gitu. Licik ya. Itu itu kalau nggak licik mah kita dirugiin. Itu pinter ya. Harus dong, Pinter. pinter. Kalau gitu, kalau bisa balik lagi ke tahun awal kakak bikin brewing room, apa yang bakal kakak lakukan berbeda gitu loh? Kayak kalau misalnya bisa kasih wejangan nih ke kakak waktu lebih muda waktu bikin brewing room, apa sih wejangannya gitu? Ini klise banget sih. Apa tuh? Bro, just believe in yourself. Believe in yourself. Iya, apalagi ini dengan generasi, kan gue itu kan anak kelahiran tahun 90-an. Itu transisi di antara si Gen X dan Baby Boomers sama si Alpha dan Millennials itu kan. Iya. Jadi gue bisa mengetahui lah bagaimana sekonservatif apa generasi tua dan sebagaimana pikirannya semodern itulah anak-anak muda itu kan. Dan gue tahu kalau misalnya anak muda itu kan pasti ada anxiety. Gue pun I have that. Dan generasi kalian lebih kan. Apa kayak ini bahasanya agak itu. Ya, Apa tuh? will happen. Oh. Will happen. Tapi you'll get through that eventually. You'll get through that eventually. Kayak udah just believe. Yang namanya self doubt tuh pasti ada kan. Self doubt tuh ada. Am I doing the right thing? Apakah gue dengan idealis gue bangun brewing room ini, gue bakal sukses nggak ya? Apakah gue bakal mati gitu loh. Cuman ya udahlah, cobain dulu aja deh. Ya kadang-kadang kayak nyelup dulu, kayak apa ya? Gue inget kiasan, sometimes you have to run before you can walk. Kayak ada unsur-unsur YOLO-nya nih. YOLO. Jadi kayak ya udahlah ya daripada nggak kemana-mana. Karena gini, kalau lo ngelakuin sesuatu, lo masih punya kemungkinan sukses. Kemungkinan gagal gede banget. Iya. Tapi kalau lo nggak ngapa-ngapain, udah pasti gagal. Itu siapa yang bilang you miss 100% of the shot that you don't take? Iya. Was it a basketball? Iya kayak gitu loh. Jadi jalanin aja dulu. Namanya gagal ya tinggal coba. Tinggal bener-bener tinggal ya udah penyesuaian. Jadi jadiin hal yang ternyata yang tadi lu takutin itu jadi pembelajaran gimana cara itu. Dan gini, kalau lu nggak pernah ditampar istilahnya seumur hidup, nggak pernah berantem lah, nggak pernah dipukul muka lu seumur hidup, lu bakal takut. Tapi sekali lu dipukul, dia udah tahu rasanya kayak gimana. Yeah. Jadi udah pasti tetap takut mungkin, tapi nggak akan setakut itu. Jadi lewatin aja dulu, sumpah. Jadi untuk teman-teman, mungkin gue kasih tahu ke diri gue di umur gue yang waktu itu lebih muda dari sekarang, dan mungkin kalian kalau siapapun yang masih kuliah pengen buka bisnis, namanya kegagalan tuh pasti ada. Tapi gimana caranya, how you deal with that's what matters gitu loh. Yang penting itu sih, kayak don't doubt yourself. Kalau lu tahu, lu udah riset, lu udah bener-bener belajar, tapi bukan berarti lu half-assing itu ya, half-assing itu jangan. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Lu bener-bener, if you wanna do something, bener-bener lu riset banget deh. Lu bener-bener yakinin diri lu banget dari semua data yang udah ada, dari semua hal yang secara kualitatif atau kuantitatif tuh udah ada, tuh gimana cara itu jadi alasan lu memilih langkah itu. Ya udah jalanin aja. Kalau toh akan ada penyelesaian yang tadi gue bilang, struggle itu pasti ada. Gimana caranya you deal with that fast and efficient enough gitu. Effectively and efficiently. Yeah. Udah. Jadi saran gue jalanin aja dulu. Pede aja dulu. Apa? Pede dulu. Pasti nggak akan pede. Pasti nggak pede. You'll self jalan. Iya. Walaupun lu takut, walaupun lu nangis gitu loh, walaupun lu udah sesunggukan, tetap jalan. Udah. Ntar ternyata ternyata nggak gitu ya. Ternyata bisa dilewatin kok. Itu sih. Soalnya it's a scary thing to do. It is such a scary thing to do. Untuk resign dari kantor yang udah nyaman. Kayak gue yakin lah kalau misalnya gue di sana sampai gue pensiun, gue gak akan mati kelaparan, istilah kayak gitulah. Gue relain jual apartemen, gue relain jual barang-barang price possessions untuk nambahin. Itu sebetulnya di struggle. Struggle-nya apa? Duit. itu wajar, tapi wajar kan. Itu semua juga itu kan. Tapi sampai titik dimana gue mikir kayak kalau misalnya ini gagal, apakah bakal semuanya hancur? Gak lah. Yang penting lu siapin plan A, plan B, plan C, plan D-nya itu. If it doesn't work that well, apa yang lo harus lakuin? Jadi
daripada nggak jalan apa tadi you miss 100% Of the shots that you don't take, ya. Itu. Jadi jalanin aja. Itu sih kayaknya sesimpel itu. Oke, bentar aku kasih you 1 minute. Oke. Fix your hair first so you look handsome. Maaf ya guys. Terus abis ini mau kayak aku jawabin Apain? like Apa? sentimental dikit lah kak, personal dikit. Kakak tuh pernah nggak sih sampai sekarang tuh menyesal karena udah resign dari sebuah pekerjaan yang sestabil itu? Karena maksudnya let's say kakak kerja di kantoran itu 9 to 5, 9 a.m. to 5 a.m. lah. Tapi kan ada gimana ya? Ada sebuah pemikiran bahwa like bekerja 40 jam untuk diri sendiri itu lebih baik daripada bekerja 10 jam untuk orang lain. Kakak sampai sekarang tuh pernah nyesel gak sih kayak resign, pernah nyesel gak bikin brewing room? Karena sekarang kakak kan ngerjain semuanya sendiri nih, kayak resiko ditanggung sama kakak sendiri, semuanya kakak gitu. Soalnya kayak kan ya kak, mahasiswa baru, kita ngerasa kalau misalnya di posisi kakak waktu itu kayak dari the thing is that what we would do kayak dari institusi yang lain, kita bakal lari ke institusi yang lain juga gitu loh kayak to have that stability. Jadi tapi dari kayak, perusahaan ke perusahaan gitu iya. ya. Nah tapi kakak choose to make a business. Nah itu kayak gimana tuh kak? Oke. Coba, Kak. I never take anything for granted. Walaupun gue bisa ngomong kayak gini ya. Satu-satunya penyesalan gue resign dari kantor itu adalah kenapa gue nggak resign dari dulu. Itu satu-satunya penyesalan. Karena mungkin karena ketakutan tadi, ladang rezeki itu ada kok. Kalau emang lu mau usaha ya, if you give 100% on that, gitu loh, bisa kok. Tiba-tiba gue bisa nge-DJ, tiba-tiba gue bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba gue bisa jual beli barang-barang aneh lah atau apa kayak gitu loh. Penyesalan gue itu adalah kenapa gue nggak resign dari dulu. Cuman gue agak berterima kasih gue 8 tahun di lembaga di institusi itu, di lembaga negara itu, gue jadi tahu gue pernah memposisikan diri gue jadi kacung. Jadi di saat gue bisnis, gue tahu apa yang gue nggak suka atasan gue lakuin ke gue, dan gue tahu gimana caranya gue gaining loyalty sama atasan gue, gitu loh. Kayak gue nggak suka gue diginiin sama atasan gue karena gue udah posisi bawah. Itu yang bikin gue nggak pernah nganggep satupun pegawai gue tuh di bawah gue. Itu yang bikin itu. Jadi gue in a way jadi banyak belajar macam-macam lah. Gimana caranya gue berelasi ke sesama orang, bagaimana secara secara bisnis tuh, secara official tuh gue harus approach orang atau apa. Itu gue pelajarin banget dalam 8 tahun. Apakah ilmu di sana, ilmu moneternya kepake? Enggak. Tidak. Tapi lebih ke personal sih. Gue dari 8 tahun itu gue belajar bagaimana lo harus treat orang. Karena ya namanya toxicity dalam office work itu pasti ada. Mau dimanapun pasti ada kan. Cuman ini emang lebay aja sih tempat gue. Jadi dari situ gue belajar gue lebih belajar kayak bagaimana gue bisa nge-treat orang, bagaimana dagu gue tuh nggak di atas, bagaimana gue harus create kenyamanan sama orang yang baru kenal sama gue. Nah itu hal-hal itu gue pelajarin di 8 tahun tadi. Lucu sih, padahal itu nggak diajarin, itu emang kayak emang jadi ini aja kayak jadi personal lesson saja sih. Cuman kalau menurut kalian ya, kan pasti kan kalian gini lah, basic kalian ekonomi gitu loh. Kalian kerja misalnya katakanlah di salah satu financial institution, atau misalnya kalian kerja di mana lah, pokoknya di hal yang menurut kalian di A. Di berbisnis ya, kalian kerja di satu kantor yang sifat bisnisnya tuh A gitu loh. Kan kalian paling gue lompat ke kantor lain yang mempunyai sifat yang mirip kan. Toh itu kan kalian pengen jadi stepping stones. It's fine as long as you enjoy doing that. Jadi kalau misalnya kalian masih nyaman gitu loh, kalian katakanlah gue seneng nih gue ngerjain payment gateway dari satu perusahaan nih, ya udah lo bisa aja kayak tiba-tiba lo jadi di payment gateway lain gitu. Dia jadi atau misalnya lu dari satu bank gitu, misalnya dari bank A, terus habis itu gue tahu nih gue punya opportunity lebih gede dibandingkan di bank A, di bank B, lu lompat ke situ, it's fine, it's totally itu kan balik lagi ke preferensi lu lagi. Nah cuman kalau lu udah nggak suka di bank, lu mau lompatnya kemana kira-kira? Nah itu loh, lu harus cari lagi. Itu berarti bukan kakak kayak nggak kepikir kalau enggak, tinggal kesini aja. Enggak. Ya tapi bukan berarti ini bukan bermaksud sombong juga ya. Karena gue tahu di saat misalnya nih bisnis gue nggak
nggak jalan, gue udah tahu gue bakal lompatnya kalau misal gue ke kantor lagi tuh mana. Dan itu kira-kira gue suka nggak sama itu. Nah itu udah ada, gue udah siapin plan itu, dan thank God nggak perlu nggak perlu ke kantor itu, thank God nggak perlu. Cuman jadi tergantung gini, karena mungkin itu apa do you enjoy doing what you're doing pas selama kerjaan. Ya udah, kalau misalnya kalian pengen lompat ke tempat yang sama selama kalian enjoy, why not? Siapa tahu opportunity lebih gede, career wise kalian lebih cepat naiknya atau apa stepping stones normal. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, gimana cara kalian langsung tahu kira-kira apa yang gue suka kerjain nih? Karena itu bakal dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu yang bakal dikerjakan. Iya kan? Ya basicnya ya ini ya lebih ya tadi kan melankolik lah. Dalam milih pasangan aja lah, kayak milih pasangan gitu loh. Kalau udah toxic sama pasangan, udah nggak tahu lah, kalian nggak suka kalau dia pemarah, kalau apalah ngambek-ngambekan gitu. Masa kalian cari pacar baru yang ngambek-ngambekan atau pemarah juga? Enggak kan? Oh gue pasti pengennya yang sabar. Tapi kalau you can deal with marah-marah dan itu totally fine, lu tinggal pas lu putus paling lu masih bisa mentoleransi pacar yang bersifat sama kan? Iya. Nah balik ke situ sih. Kenapa? Karena bangun tidur misalnya, ya lu kabarin, halo sayang gue udah bangun nih. Orang yang pertama yang kalian hubungin kan dia. Itu tidak, gue menganggap pekerjaan tuh seperti itu. That's gonna be your life. That's gonna be your life gitu loh. Lu bakal hidup untuk itu dan lu bisa hidup karena dia juga. Dia ngasih gaji juga loh. Istilah kayak gitu sih. Jadi ya kalau misalnya kalian pengen lompat di satu tempat lain selama enjoy, it's fine. Tapi kalau nggak enjoy, tahu banget kenapa lu nggak enjoy dan lu kira-kira maunya lompatnya kemana. Then you have to make sure kalau misalnya lu bisa land on that. Jadi benar-benar struggle, nggak bisa. Yang namanya X factor ada lah, yang kayak namanya luck factor, tiba-tiba kok gue bisa kesini itu pasti ada. Cuman siapin aja sih, siapin banget. Itu. Berarti menurut kakak work life balance tuh ada nggak sih kak? Kayak bangun kerja, sebelum tidur juga kerja. Berarti itu konsep work life balance ada nggak sih kakak? Kayak sambil ngerjain dan ngurusin brewing room, kakak gimana cara balance ya? Oke. Gue nggak pernah ngerasa. Ini lucu lagi, ini agak curhat dikit. Jadi kantor gue lama itu pengen banget mengedepankan work life balance. Itu sama berapa tahun lah. Si 9 to 5 dari jam 9 pagi sampai jam 5 pagi itu bilang kita work life balance. Mana ada work life balance? Sampai mereka ngerubah terminologi itu jadi work life dynamic. Karena mereka pun sadar, mereka yang pengen mereka yang pengen mengadvokasikan kata-kata work life balance. Oh, nggak bisa ternyata. Dinamika work sama life aja ya. Itu is so fun. It was so funny. Cuman kayak ini, kerjakanlah sesuatu yang kalian suka. Dan waktu itu quotes-nya ya, kayak do something that you love sampai kalian nggak sadar kalau ternyata kalian tuh kerja. Kalau apa gitu loh. Kayak karena gue nggak nganggep brewing room itu kerjaan gue. I love doing that. Gue seneng ketemu networking baru jam berapa pagi. Gue seneng gue harus nyuci gelas yang ternyata gue bisa kasih ke customer. Gue nggak ngerasa itu kerja. Dan sama itu yang ngasilin duit ke gue kan. Do something that you love sampai itu nggak sampai lu nggak mikir kalau itu kerjaan. Sampai itu lu nggak ngerasa itu tanggung jawab yang lu harus jalanin. Itu bukan just another dokumen yang harus lu kalkulasikan atau satu customer yang harus kalian ini promokan barang kalian atau apa, enggak. Karena gue suka dan really enjoy that. Itu gue nggak ngerasa brewing room. Gue sampai nggak ngerasa gue jam 3 pagi tuh gue capek. Enggak, I love this. I love this. Itu sih. Jadi ya cari kerjaan yang bener-bener bikin kalian falling in love itu sih. Sampai kalian nggak sadar, oh ya gue kerja ya. Gue dapat duit ya ternyata dari sini ya. Gue dapat relasi ya dari sini ya gitu loh. Ya itu agak susah tapi. Tapi kan ada gini ya kak, kayak nowadays kayak there's many kayak pengusaha yang very pushing dan let's say kayak dia dislike gitu kayak terhadap you work 9 to 5 kayak I don't, tapi kayak I earn as much as money as you atau bahkan lebih malah. Kakak nggak menganggap kalau corporate life itu kayak apakah semua orang harus quit corporate life juga? Enggak. Oh enggak. Kalau mereka do what they love, ternyata itu yang mereka suka. Karena ya business stuff is not for everybody. Mungkin semua orang bisa aja pagi kerja kantor ngelihat dokumen seharian di komputer, tapi dia mungkin nggak bisa sampai jam 3 pagi untuk bangun jejaring sama orang yang dia nggak kenal. Kayak gitu, total strangers. Jadi balik lagi ke personal preferences. Gue nggak pernah nganggep bisnis gue itu lebih di atas orang yang punya corporate now. Kita tuh, tapi ini menurut gue ini yang paling masuk di gue. Ini yang gue suka. Jadi kalau mereka good on their career, mereka nyaman di situ, it's really good for them, it's fine.
dan gue nggak nganggep dia di atas gue, tapi gue nggak nganggep dia di bawah gue juga. Toh kita sama-sama kerja gitu loh, sama-sama ngejalanin hidup, makan sama-sama nasi, sama-sama keluar keringet kalau lagi capek, sama-sama dapat duit dari hasil yang kita hasil capeknya itu. Jadi gue nggak pernah nganggep, dan gue nggak pernah mengarahkan orang untuk just quit your job. It's a bullshit anyway. Enggak lah. Just quit your job, terus habis itu bikin bisnis, enggak. Karena it's not for everybody. Jadi kalau misalnya you love what you do, ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau emang kalian nggak suka dan kalian yakin kalian punya opportunity untuk dalam buka bisnis, just do it. Karena itu yang tadi gue bilang ke diri gue sendiri yang kemarin kan. Just make the step. Just make the step. Jadi gue gak pernah anggap kalau misalnya orang yang corporate life itu di bawah uang, sumpah enggak. Jadi kakak gak kayak, kan kayak banyak tuh yang kayak, oh you 9 to 5. Kalau kakak enggak? Jadi Enggak lah. Oh enggak? Enggak lah. Sebagai Ngapain? X 9 to 5, kakak enggak ini, biasa aja? Biasa aja lah, netral. Saya coba menjaga kenetralan itu ya. Saya mencoba menjaga kenetralan itu. Jadi iya sih, kayak, tapi kalau misalnya mau resign, ya wes, yang penting make a really good plan. Jadi yang penting kayak moto kakak tadi kayak, what matters is you love what you do. Iya. Kalau dia love doing that, dia suka ngeliat komputer, dia suka interaksi dengan struktur hierarki yang sesaklek itu atau apa. Ada loh yang orang yang suka kayak gitu. Udah jelas nih, gue atasan, lu bawahan, lu lebih tua dari gue, tapi lu bawahan lu have to abide me gitu loh kayak. Kalau gue kan makanya karena gue nggak suka itu, makanya struktur si brewing room kan gue organikin banget kan. Gue bener-bener gue jalanin sepreferensi gue doang. Tapi apakah itu untuk everybody? No, it's not for everybody. Tapi kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian ternyata kayak gitu, bisa kok diaplikasikan. Ini bisa kok diaplikasikan kayak mungkin bisa dapat ide yang kayak ternyata nggak harus sesaklek itu kok untuk do some business. Apalagi kira-kira? Berdasarkan kayak pengalaman kakak nih, ya dari yang semua kakak tadi udah sharingin ya, aku tuh pokoknya dapet 2 kata penting. 1, persiapan. 2, belajar. Itu 4 kata sih, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Nah, boleh nggak sih nih kak di-share kepada teman-teman iFriends, ada 2 pertanyaan nih. Sebelum bikin bisnis, yang harus dipersiapin tuh apa aja sih? Terus yang kedua, apa hal krusial yang mungkin nanti teman-teman iFriends mungkin atau pembisnis F&B lain yang kayak what important crucial thing that they might have missed dalam preparationnya atau dalam operasionalnya kayak gitu. Untuk jawab pertama itu benar. Lu harus risetnya. Ya makanya tadi gue bilang gue sampai buka cuma 1,5 bulan, orang kira itu buat gue cuma buat iseng-iseng, nggak, no. Itu gue buat gimana caranya, gue udah bangun koneksi, gue udah bangun hype, gue udah bangun gue udah dapat informasi tentang pricing range, tentang preferensi musik, tentang preferensi menu, apa-apa tuh. Itu tuh diem-diem gue coba observe. Please observe everything. What sells and what doesn't sell. Soalnya karena lu bisnis kan. Lu bisnis nggak mungkin lu 100% idealisme lu akan kejual. Tapi kan lu harus cari titik equilibriumnya itu kan. Kira-kira apa yang gue suka untuk gue jual dan mereka suka untuk mereka beli. Itu benar-benar you have to make a reset. Dan gue lama kok itu. Ada kali 6 bulan. Itu gue datengin ke coffee shop, apa yang menjual di sini, apa yang enggak. Gue datang ke coffee shop lain, waktu itu ke restoran lain, ini kejual nih kenapa nggak kejual. Nah itu benar-benar lu harus lu preparein buat tahu what works and what doesn't gitu. Yang kedua tadi dan harus belajar. Bener, belajar banget. Lu bikin menu gitu. Walaupun lu baca di Google, apakah itu langsung enak? Enggak. Kan gimana caranya lu belajar sampai itu you perfected gitu loh. Sampai ini orang suka nih, sampai kita bikin iseng aja orang bisa nikmatin. Itu ya emang jangan capek belajar sih. Jangan capek nyari ilmu. Karena dengan cari ilmu tuh lu jadi tahu kira-kira nih yang ini this is going to be the next big thing. Kira-kira gimana caranya gue bisa duluan punya gitu loh. Sesimpel itu aja. Kalau misalnya pesan yang crucial stuffsnya yang mesti gue bisa gue sampaikan ya. Jangan ini bukannya terlalu hipster ya. Kayak kalau lu yakin itu ngejual, bukan berarti itu akan ngejual selamanya, gitu loh. Jangan pernah menganggap remeh yang namanya sesuatu yang kalian yakinin kalau itu bakal kejual. Istilahnya kayak gimana ya? Kayak ini crucial things yang gue bilang, crucial things.
apa ya, don't be afraid to differentiate yourself, itu nomor satu. Yang kedua itu coba masukin sisi personal lu untuk ngasih tahu alasan kenapa everybody loves storytell gitu loh. Lu kasih tahu alasan kenapa itu bisa dinikmati sama orang. Tanpa lu harus ngikutin orang tuh pada sukanya apa sih gitu loh. You have to convince people juga. You have to convince people kenapa you like this. You would like this. Ya itu jadi kayak apa ya? Crucial things-nya itu kadang-kadang lebih kayak gini. Orang tahu nih barang yang kejual itu A. Ya gampangnya gitulah. Barang yang kejual A, ya udah deh gue jual A juga deh. Dia main aman. Walaupun it's fine. Yeah. It is totally fine. Tapi apakah A itu akan di saat A itu turun, lu mau langsung ikut B juga? Kalau B yang naik jadi ikut B juga. Kalau C yang naik ikut jadi C juga. Where's the fun in that? Jadi apa ya? Selalu coba apa ya? Crucial things-nya sadar kalau misalnya apa yang terjual, apa yang what sells. Ini kan kita ngomong bisnis ya. Yeah. Mau produk atau barang atau jasa pun, apa yang sells doesn't mean it will last forever. Soalnya nggak ada yang kayak one size fits all strategy gitu loh. Yang kayak you still really have to struggle. Soalnya yang kayak tadi gue bilang, banyak orang ngerasa nih gue udah bikin tempat gede, bagus. Tapi dia doesn't know how to maintain that. He doesn't know the next stepnya tuh kayak gimana. Yeah. Itu crucial loh. Crucial untuk keep yourself relevant tuh crucial. Terus kayak cuman ya udah deh, gue bikin tempat, tapi ya udah gue jual makanan atau jual minuman Gimana caranya tempat lu kayak ini mungkin bisa apa ya kalian lihat di Instagram Brewing Room. Sebelum kita buka aja mungkin karena gue personal kenal sama mereka juga, Bendy Adams tuh yang mainnya ke Brewing Room. Oh iya. Dan itu gue posting. Itu buat flexing. Gue untuk ngasih tahu kayak ini tempat belum buka, itu mereka yang main. Tanpa mereka yang bilang, tempat lu udah buka belum apa-apa. Nah kayak gitu. Bikin hype orang yang sampai ini orang mau nonton waktu itu Cherry Pop Festival, orang bayar tiket untuk nonton dia. Dia yang datang ke tempat gue buat nongkrong bareng. Padahal tempat gue belum buka. Waktu itu kita belum officially open. Jadi kayak apa ya? Lu bikin gebrakan yang sampai orang aja kayak kok lu bisa gitu. Use all your connections, use all your knowledge sih. Ya itu belajar bukan cuma belajar secara akademik ya, belajar gimana cara lu bisa deketin satu sama orang ke satu sama lain, gimana cara bisa convince orang untuk mereka tuh punya anjir ini ternyata bisa kayak gini ya gitu. Kayak itu crucial thingsnya sih yang menurut gue. Berarti yang pertama crucial things, jangan terlalu ngikutin pasar. Always try to differentiate yourself, always know your next step. Sama apa ya, if you want to come out with a bang gitu loh. Jadi bikin orang waduh apa ini gitu. And fifth point, just try to be nice. Sumpah, kayak jangan pernah dagu tuh di atas karena kalian tuh punya bisnis loh. Gue selalu sadar yang namanya terminologi customer tuh adalah raja. Iyalah, wajar lah. Duit kalian loh yang ngasih gue duit. Gue tuh kayak peminta-minta yang gue cuman itu. Makanya gue tuh nggak mau menganggap orang customer itu di bawah gue, enggak lah. Malah kalau bisa kalian di atas gue, kalian yang ngasih gue makan. Makanya gue coba benar-benar sedekatkan diri gue itu ke semua customer. Okay, you fight with me, I'll fight with you hard gitu loh. I'll fight with you hard. Jadi ya itu kenapa jadi just try to be nice. Karena ini attitude ya. Ini kita ngomongin attitude karena orang kalau udah punya something kan ya namanya manusiawi pasti akan sombong kan. Bisa jadi sombong. Ego pasti naik. Please hold that down. Hold that down. Itu crucial dan orang banyak yang enggak sadar. Gitu sih. Mungkin itu sih 5 poin ya. Oke, kita intermezzo dulu sebelum 2 pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Intermezzonya selain dari bisnis F&B kakak sekarang nih si The Brewing Room, kakak ada nggak sih sumber penghasilan dari kayak sumber-sumber lain gitu? Oke, ini mungkin biar kita ini kan biar lebih spesifik karena bahasnya Brewing Room kan. Jadi Brewing Room itu yang benar-benar gue own by myself and found myself kan. Cuman sebetulnya gue pun di Jogja ini gue co-owning sama gue co-own dan menjadi passive investor di beberapa tempat di F&B. Jadi ya istilahnya kayak you don't know it but I'm part of that. I'm one of the owner on that place gitu loh. Toh gue mikirkan gue lagi ada duit nih, gue tahu nih pasarnya mau naik, yaudah deh, lu mau nggak gue invest di sana gitu loh. Jadi kalau yang satu-satunya bener yang bisnis yang punya gue sendiri tuh cuma Brewing Room. Tapi gue co-owning beberapa bisnis yang nggak perlu disebut ya.
aman. Ini kita menjaga diskresinya aman kok. Gak mau di spill dikit? Enggak. Jangan. Salah satunya itu pokoknya gini. Salah satunya itu nggak jauh dari brewing room. Oh iya. Ya, I'm the co-owner of that. Cuman gue nggak mau kasih tahu. Ya, jadi intinya kayak gitu loh. Kayak ya udah, lu di saat ada rezeki, misalnya lu dapat uang, gimana cara lu puterin lagi? Gimana cara itu jadi hasilin sesuatu yang pasif. Dan gue lebih memilih jadi passive investor kalau gue invest. Kalau owning, gue paling cuma ngasih strategi marketingnya doang. Mesti ini nih, lu kayak gini paling gitu. Yeah. Cuman kalau masalah kayak detail ngurusin dapurnya, nggak ngurusin gimana medsosnya itu gue nggak mau megang. You have your own way. Soalnya salah satu yang deket sama Brewing Room tuh beda banget medsosnya sama gue. Yang kayak mereka tuh ngikut yang update-nya tuh yang lagi tren sekarang lah istilahnya kayak gitu kan. Oh, that sells. That's what sells on your place, tapi it's fine. Cuman ya kayak apa ya? Gue source of income lainnya tuh ya dari beberapa bisnis yang gue miliki beberapa bagiannya juga. Sama apa ya? Gue tuh kan karena hobi jual beli audio vintage, jual beli vinyl records, terus habis itu gue pun nge-DJ juga kan. Jadi itu ya uang lucunya di situ sih, uang gemesnya itu dari situ. Jadi kayak masuk dia bener-bener gimana caranya hobi gue tuh tetap menghasilkan. Begitu. Nah, terus kalau dari aku nih ya Kak, tips bangun bisnis ala owner of the brewing room ini gimana sih Kak? Apakah kayak harus kerja di lembaga negara dulu? Wink. Atau harus cum laude dulu mungkin? Wink lagi. Gimana tuh Kak? Enggak sih. Ya kalau misalnya tipsnya ya, bangun bisnis tuh yang penting benar-benar bisa ngebaca tren. Nggak perlu harus kerja di korporat kok untuk lu jadi humble atau bisa nge-treat orang. Nggak harus cum laude kok. Ya walau ada kok orang-orang ya kayak orang-orang yang cabutan kuliah tapi sukses. Steve Jobs atau misalnya Mark Zuckerberg itu kan kayak anjir duitnya banyak banget gitu loh. Tapi kan nggak gitu. Walaupun pintar banget. Jadi tapi bukan berarti lo harus cabut kuliah juga ya. Ya mereka satu di antara miliaran orang yang cabut kuliah dan sukses. Tapi itu harus kelarin. Tapi kayak you don't have to do that. Yang penting berani aja. Berani riset dan lu yakin misalnya lu nggak punya uang nih. Lu nggak punya uang. Gimana caranya lu cari investor yang benar-benar mau percaya dan lu convince dia. Jangan ditilep. Jadi wah duit nih gue ini dulu deh, judul dulu deh, siapa tuh double deh. Jangan. Be responsible on what you have sih. Kalau misalnya ada kayak misalnya lu bertiga gitu. Ya namanya kan pasti kuliah kan. Mungkin kalian mau coba self fund, ya udah deh kita bikin kayak CV gitu, persekutuan komoditer 5 yuk PT gitu. Itu it's fine, it's totally fine. Tapi yang penting benar-benar harus langsung dijelasin kalau tugas, hak dan kewajiban kalian tuh ngapa-ngapain. Dan itu harus dipegang banget. Jadi soalnya kadang-kadang kan orang cuman panas di awal doang kan. Yang tadi gue bilang motivation is cheap. Yang kayak wah dapat motivasi nih. Gara-gara semua orang buka tempat cuci sepatu, gue buka tempat cuci sepatu juga deh. Tapi gimana caranya lu bisa bikin beda tempat cuci sepatu lu dibandingkan tempat cuci sepatu lain? Ya itu. Jadi tapi kalau misalnya lu mau buka, ya udah lu buka, nggak perlu sampai you don't really have to shoot to the moon sih. Lu tahu kapabilitas kalian tuh sampai mana dulu untuk itu. Oke, gue punya modal segini, kira-kira gue bisa buka apa? Oke, ini sales. Apa yang bisa bedain tempat gue dibandingkan tempat lain? Itu sih kayaknya nggak usah sampai muluk-muluk kayak gue baru lulus kuliah gue pengen buka the biggest club in Jogja gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi know what you're capable of doing, tapi you have to be really istilahnya prepared for that. Itu sih buat sobat iFriends kalau mau buka bisnis. Nggak apa-apa kalau misalnya mau ikut kalian ngelihat tren. Oh ini lagi ngetren nih, buka juga yuk. Tapi gimana cara kalian cukup beda sampai kalian shine like a diamond in the mud gitu loh. Kayak ini beda nih, ini di sini aja karena ini di tempat ini tuh bisa gini. Nah, itu secret recipe-nya sih dari dalam bisnis. Tapi kalau kayak rencana jangka pendek ataupun panjangnya ke brewing room ini gimana tuh Kak? Kayak ke depannya bisa nggak sih di spill tipis-tipis ke iFriends gitu, kayak kita bisa ngelihat apa sih selanjutnya dari brewing room. Ini sebetulnya udah gue spill beberapa ya, kayak karena kan gue punya koneksi teman-teman yang bandnya bagus lah, yang kayak lumayan itu kan.
dan gue kan suka banget. Jadi ya udahlah, gue spill aja lah ya. Demi sobat iFriends. Eksklusif Ya, di sini. iFriends di sini. Jangan dicolong guys ya. Jadi, tapi nggak apa-apa lah, colong aja lah. Jadi kalian pernah nonton NPR Tiny Desk Concert nggak? Iya tahu. Tahu. Itu ruangan yang di belakang itu mau gue jadiin itu. Oh. Yang ruangan di atas. Karena gue banyak koneksi dan gue pengen setiap ada band yang main di situ itu gak ada tiketnya. Jadi customer, dan gue nggak mau posting. Jadi mungkin karena koneksi yang gue bangun ya, gue kenal ya kalau kalian ke Brewing Room kalian lihat lah ada kan vinyl-vinylan sign. Because I know them personally. I know them personally. Bentar. Itu Ada apa? Ada apa tuh? Bukan ada vinyl Dewa 19 kan nih? Oh iya. Mas Ari, Mas Dani. You know. Iyalah. Personally? Karena gue tuh karena koleksi vinyl kan dari lama kan. Yeah. Nah gue tuh masih satu circle grup WhatsApp lah sama Mas Ari. Namanya Kopi Hitam. Thank you Kogun masukin gue di situ. Jadi iya karena gue pengen kalaupun misalnya dia lagi di Jogja, ya udah lu nongkrong aja di sana, kita bikin pop up tiba-tiba, and it's free. Dari itu gue bener-bener bikin orang, karena gue suka tadi gue pengen coba secara sosial nih, gue pengen iseng yang tadi gue dengan hashtag #thisplace aja, gue pengen coba isengin orang aja. Ya, kalau lu ke situ, you can enjoy the music, you can enjoy the live band. Terus habis itu, dan gue selalu waktu itu pernah datang terakhir itu salah satu teman gue waktu itu di Adams, jadi kan udah 2 kali kan di Adams, dan mereka mingle sama customer, ngobrol Mas Ale, Mas Aryo, Giting, sinilah main ke Jogja lagi. Terus kayak, nah gue tuh rencana mau bikin kayak gitu tapi it's free. Berarti if this happens, kakak nggak bakal marketing advertising di IG gitu. Jadi Enggak. Gue pengen organik, jadi bikin orang kayak nih besok ada lagi nggak ya atau apa loh, jadi penasaran. Jadi setiap hari kayak pengen datang gitu kan jadi Brewing nunggu. Ini bandnya siapa lagi nih? Tapi pasti ntar akan ada patternnya sih. Oh berarti ini lagi ada festival ini, pasti jangan-jangan main ke Brewing Room nih, yang kayak gitu loh. Tapi kayak nggak usah karena tuh kayak nggak usah advertising sendiri karena kayak orang-orang pasti kayak iya kan? sih. Ada sampai satu titik di mana ini gue kasih tau sama customer gue, gue install Bumble semua cek foto di Brewing Room gitu loh. Kayak wah gitu. Jadi apa ya? Itu salah satu strategi ke depan yang di spill yang mau gue lakuin. Oke. Mungkin ini sudah waktunya untuk last questions. Wah. Ya udah. Wah, jam 3 ya? 3 pagi. Wow. 9 to 3. Wah. Pokoknya pertanyaan terakhir, kira-kira nih Kak, buat iFriends, ada nggak sih kesan atau pesan yang pengen kakak sampaikan gitu untuk mungkin ada iFriends yang juga mau bikin bisnis, mau bikin F&B atau dia mau mungkin memang jalannya ke dunia korporat, kakak dari diri kakak ada nggak sih pesan yang mau dikasih ke iFriends ini? Oke. Ini udah sebetulnya beberapa pesannya tuh udah disampaikan juga. iFriends, langkah apapun yang kalian ambil, do it 100%. Itu pasti. Walaupun kalian gak suka, totalin dulu aja. Kalau misalnya kalian pengen pindah ke satu titik lain, ya udah bener-bener riset dulu, siapin banget diri kalian. Terus habis itu tadi ada juga always be humble, karena dengan be humble itu koneksi kalian pasti banyak banget kok. Karena kalau apalagi berbisnis itu tuh udah nggak penting edukasi. Yang penting lu istilahnya ya kan, kita nasi negara nepotisme kan. Ya yang penting lu kenal siapa. Lu kenapa lu harus masuk, kenapa dipercayain sama orang. Jadi just try to be really if you want to take a step, make sure it's a really good step. Jadi apapun itu general banget sih. Itu sih kayaknya sobat iFriends. Wow. Ini masih ulang tahun yang ke pertama malah ya? Baru setahun ya. Wow, okay. There's many achievements already lah. Thank you. Keren banget. Jujur mungkin jadi future business owner juga kali ya. Amin. Mungkin semoga saya masih hidup juga. Amin. Pastilah Kak. Iya. Ya udah kalau gitu Kak Rafael terima kasih banget udah meluangkan waktunya untuk podcast kita ini. Semoga Kakak selalu sukses dan selamanya kece terus. Awet muda. Iya. I'm old guys, I'm old. Masih muda kok, masih rasanya fresh grad malah. Baby face. Iya. Jujur banyak banget sih ilmu yang aku dapetin hari ini dan dari penjelasan sama pengalaman Kakak Rafael. Mulai dari perjalanan hidup, ide sama proses bangunnya The Brewing Room ini ya unik banget lah Kak. Jadi mungkin untuk finalnya ini untuk segitu dulu iFriends untuk episode kita kali ini. Sampai ketemu lagi di season iNext berikutnya yang tentu saja akan menambah
pengetahuan iFriends. Tadi udah di brief kan Kak, jadi jangan lupa. Karena iNext adalah Ikama, Dengan Ikama, we share to inspire. Bye friends. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Thank you banget ya Kak Rafael. Recordingnya di situ.